Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, kita bareng-bareng lagi bersama-sama lagi tentu saja di Bravo Iwan, Bravo Radio Indonesia dengan yang sudah Anda kenal, 4 sekawan. Tentu saja, iya 4 sekawan. Kang Solder, Kang Karna Adi Brata, Kang. Apa kabar Kang? Baik, Sehat baik. Kang ya? Sehat. Tentu saja Kang Ahli, Kang Reza Indragiri Amril. Satu lagi mana? Itu dia lagi ngider, itu Kang Kopi, Kang Ule. Lagi-lagi untuk sekali ngider dulu beliau Kang. Ini lalu Itu ada pra-peradilan iya. sampai hakimnya mengatakan begini. Panggil pimpinan dan Dewan Pengawas KPK dengan peringatan. Karena berulang kali tidak hadir. Pesan untuk Kang Kopi nih. Iya. Jadi gini Kang, beliau itu Maaf sekarang itu nggak apa ya? nah, betul karena Suara ada saya mulai hilang nah itu Kang. Udah 2 kali. Jadi nih ada saya message digrapos. untuk Kang, iya 2 kali ya. Tapi itu dedikasi pada profesi Kang. Kebanyakan membual. Faktanya publik paling khusus ya Kang karena viewers Bravo Radio sangat mengapresiasi semua kontribusi Kang Reza, keilmuan Kang Reza ya Kang ya untuk ngobrol kita ini. nah kata kita bersama-sama 4 sekawan tadi Kang Kopi juga yang sekarang rupanya sedang merambah ke ini Kang extensification apa tuh Kang bakso jadi Kang bakso juga beliau meluaskan. Saya tuh saja Kang Bandre. Ada sebetulnya Mas Imam itu sebetulnya dulunya bajigur dagangannya. Nggak tahu kalau sekarang, ganti kali. Ya Mas Imam ya. Jadi kami hadir nih bersama-sama tentu saja masih terkait dengan perkembangan kasus yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa, ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara, dan tentu saja Linda alias Anita ya nama aliasnya. Alias Cepu. Anita Cepu. Semakin ramai persidangannya, karena Kang Reza kita tahu, terus sudah viewers sangat mengikutinya. Sedemikian rupa saat ini argumentasi, kontra argumentasi berlangsung begitu seru di ruang persidangan antara para penasihat hukum yang mewakili Teddy Minahasa dan para penasihat hukum yang mewakili Dodi dan Anita di sisi lain juga terhadap JPU. Yang Saya mau terbaru tanya ada, dulu ke Mas Iwan. ya Dulu kita ngobrol Verdi Sambo sampai 11 episode ya. betul. Kenapa sih suka sekali bicara tentang polisi yang bermasalah? Kenapa itu pilihan? Sebagai sutradara, Ya. kenapa pilih? Saya punya sentimen gitu. Sebetulnya enggak ya. Saya bantuin nih. Tadi pertanyaan itu ditujukan kepada kita pribadi Kang dari Kang Reza atau terhadap profesi jurnalis? Ya jurnalis terutama inilah Mas Iwan dengan Kang Kita Karna berdua nih, gitu. ya. Ini saya bayangin Teddy Minahasa mau berapa belas episode. Nah, bisa jadi sama dengan kasus Sambo dulu. Kan dulu Kang Reza mengatakan kita cicil ya dan karena ini drama yang luar biasa Kang Karna ya. Kang Karna apa gini kira-kira yang mau Kang sampaikan sebetulnya tadi? kita cinta ke polisi. Nah, Satu. ini jangan salah Kang. Ini perlu digarisbawahi Kang, cinta kepada Polri kita. Ya, Polri. Dan saya yakin masih banyak juga di sana yang baik Di tubuh Polri. di tubuh Polri. Nah kalau misalnya sekarang ada salah satunya seperti Teddy Minahasa, ya harus kita atau Sambo, Iya. ya harus kita angkat, kita banyakin angkat. Semakin banyak episodenya, tentu kan semakin banyak dilihat. Ditonton. Jadi Kang, itulah Kang defense dari kami. Saya punya pandangan yang sama bahwa tambahan nih Kang. Suka tidak suka, kalau orang Inggris mengatakan inevitable. Sekarang ini, inevitably, police are at the center of attention. Suka tidak suka, karena kasus yang dahulu terkait dengan Sambo, dalam konteks pembunuhan Brigadir J dulu itu melibatkan polisi semua kan itu pada dasarnya. Kemudian ini kasus yang menyangkut polisi juga. Di sana ada Irjen Pol Teddy Minahasa. Sekarang ini begitu rupa upaya dari tim penasihat Pak Teddy Minahasa untuk katakanlah membela klien mereka, dalam hal ini tentu saja dipimpin oleh Bang Hotman Paris. Bahkan dialognya begitu rupa terhadap ahli bahasa yang didatangkan beberapa hari kemarin, juga sebelumnya ada ahli forensik, dan semuanya ditangkap atau dicecar habis-habisan oleh Hotman. Seolah-olah saya menangkap Kang Reza, belakangan ini tampaknya tim penasihat hukum Teddy Minahasa itu seperti kayak mendapatkan energi baru itu untuk begitu kenceng terhadap saksi yang ada yang menurut mereka bisa dieksploitasi. Gitu.
Kalau saya membahasakannya terdakwanya pinter, penasihat hukumnya pinter. Ya, setuju. Jadi bahkan kesannya nih tanpa penasihat hukum sepertinya terdakwa Teddy Minahasa ini seperti bisa bertarung sendirian gitu ya. Sepertinya. Tapi tentu kalau bicara pemberkasan segala macam dia harus didampingi. Nanti saya mau minta waktu nih karena tadi Mas Iwan sudah menyinggung-nyinggung ahli bahasa. Iya. Saya nanti mau minta pandangan atau keterangan ahli. Ahli apa nih? Saya tukang bandrek. Gak apa-apa, ahli bandrek saya ingin minta untuk menelaah pesan-pesan berikut ini nanti. Oke. Oh ada ya Kang ya? Ada, saya mau minta siap. itu. Saya udah titip materinya. Oke. Kita akan tampilkan nanti ya. Oke. Tapi kita lanjut dulu. Katakanlah argumen kontra argumen, semacam diskursus yang berlangsung di ruang sidang begitu rupa menyita attention publik kita. Sedemikian rupa bukan hanya penonton Bravo Susun yang ada di Indonesia, tapi juga penonton Bravo yang ada di mancanegara Kang, ya. Dan mereka langsung berkomentar. Antara lain komentar mereka belakangan dituju pada Kang Reza. Iya. Jadi persepsi Kang Reza itu belain Teddy Minahasa ini. Ada yang komentarnya begini, kurang lebih mentang-mentang temennya Teddy Minahasa. Iya, gitu kan. udah WA sebelumnya. Iya. Padahal harus saya katakan, ya saya terima kasih lah ada yang memberikan sorotan ke saya gitu kan. Tapi ingin saya katakan, percayalah, bukan hanya Teddy Minahasa yang pernah saya kirimi WhatsApp. Personil polisi yang saya kirim WhatsApp itu banyak. Termasuk ada polisi yang menurut saya merupakan seorang pahlawan. Beliau bekerja di lingkungan Polda Jawa Barat. Masih aktif nih? Masih. Saya cek sebentar ya. Iya. Kenapa saya sebut beliau ini pahlawan? Karena beliau ini akhirnya kehilangan sebagian tubuhnya karena kerja dia sebagai personil kepolisian. Kehilangan dua kaki. Anggota tubuhnya. Dua kaki hilang ketika dia bekerja sedang menjalankan tugas kepolisian. Saya kirim WhatsApp ke dia. Siapa lagi ya? Ya tanpa maksud saya pamer ya, ini sekedar untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang istimewa dalam komunikasi saya dengan Teddy Minahasa. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga pernah kirim WhatsApp ke saya mengatakan bravo Mas. Bukan bravo, sama ya Bravo Mas. Bravo Radio. Nah ini program kita Bravo Iwan di Bravo Radio ya Kang. Nah waktu itu Jenderal Tito Karnavian kirim ucapan bravo Mas terkait dengan pemikiran saya bahwa polisi itu juga bisa pada posisi sebagai korban. Jadi polisi memang penegak hukum, tapi ditinjau dari sisi lain polisi adalah sebagai korban. Dan itu terjadi bukan baru kemarin, mungkin beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Silam. Jadi artinya sudah lama Kang Reza sudah punya komunikasi yang sedemikian dekat dengan perwira polisi. Tidak hanya perwira, non perwira juga kok. Non perwira juga. Ada misalnya di Bogor seorang Kapolsek kalau tidak salah ya, perempuan. Saya minta tolong dia karena ada seorang warga yang harus ke rumah sakit. Apa yang dilakukan oleh Kapolsek ini? Dia kirim mobil wing itu mobil dinas polri, mobil patroli itu dikirim untuk menjemput pasien itu. Lalu saya hitung berapa menit. Dari respon dari WhatsApp dia itu, nah ini kayak telaah WhatsApp juga jadinya. Dari WhatsApp itu saya telaah berapa menit pergerakannya. Simpulan saya, responsivitas Kapolsek ini lebih cepat daripada polisi Jepang. Saya kirimlah itu ke beberapa pihak, ke teman-teman wartawan, ke beberapa personil polisi supaya menginspirasi mereka. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kapolsek dapat penghargaan dari Jenderal Tito Karnavian juga. Nah ini hanya atas prestasi itu. Iya. Sekali lagi saya hanya ingin menunjukkan komunikasi saya dengan teman-teman kepolisian tidak ada lah yang berwarna hengki-pengki, konspirasi tidak ada. Murni bicara tentang profesionalisme. Tegas ini ya, tegas. Ke Teddy Minahasa saya WhatsApp-nya ucapan selamat bertugas, semoga berjaya dan bermanfaat. Waktu itu belum ada dugaan kasus ini kan? Justru sejak ada kasus saya tidak ada komunikasi kemudian. Jadi di samping karena WhatsApp-nya juga sudah diblokir. Tapi setelah katakanlah Irjen Pol Teddy Minahasa sekarang berkasus, paling tidak sekarang terjadi sedang berlangsung persidangan atas dirinya dan terdakwa lainnya. Sudah terlanjur ada anggapan gitu Kang ya. Udah berkembang pandangan sebagian pada sebagian publik kita termasuk viewersnya Bravo Radio mengenai Kang Reza. Tapi Kang Reza bantah tadi itu bahwa tidak benar kalau semata-mata itu pandangan seorang Reza Indragiri Amril yang
seolah-olah pro Teddy Minahasa. Ketemu aja saya belum pernah. Oke. Jujur saja deh, kita ngobrol ini ada settingan nggak? Nggak ada. Ada Sama script sekali. yang kita baca. Nggak ada. Ada kompromi dulu nggak? Mau kemana? Tidak pernah. Spontan ya? Iya. Murni spontan. Iya. Terima duit nggak? Sama sekali tidak. Sama sekali Mustahil, tidak, ya? mustahil. Ya, Ini alhasil. wallahi saya bermata tidak ada duit sama sekali. Nah, ya. Alhasil, kalau kemudian arah perbincangan kita atau misalnya perspektif saya ke sana kah atau ke sini kah, ya murni karena penalaran kita kan? Persis. Murni penalaran kita. Persis. Iya. Kalau dari sisi kami, sisi Kang Karna dan saya pribadi tentu saja dari sisi penalaran pertama Kang, dan kedua karena dedikasi kami pada profesi ini, Iya. jurnalistik, broadcasting kan Kang. Ya betul Kang ya, menyampaikan apa adanya yang benar kepada publik dan publik sepenuhnya menilai kan gitu Kang. Jadi Kang, argumen kontra argumen yang berlangsung di ruang persidangan sekarang ini, Kang Reza per hari ini, terutama dalam seminggu atau sepekan terakhir ini, setelah adanya ahli forensik datangkan, ahli bahasa, menurut Kang Reza, perkembangannya sudah layakkah atau akan memberikan quote-unquote kontribusi pengungkapan fakta yang dibutuhkan majelis hakim? Semakin intriguing. Semakin intriguing. Tempo hari saya katakan bahwa dalam kasus Verdi Sambo hitam putihnya persoalan sudah sangat terang benderang. Betul. Dan menurut saya kerja-kerja penyidik tidak ada yang dipersoalkan. Jadi ibaratnya dari prosedur penegakan hukumnya sudah oke banget ya. Menjerat Verdi Sambo itu sudah sangat kuat. Tapi ada ahli misalnya dari Ruby Alamsyah yang kebetulan juga kenal dengan saya juga kenal dengan beliau. Ahli forensik nih. Ahli digital forensik. Yang didatangkan oleh Teddy Minahasa. Teddy Minahasa. Iya. Ahli digital forensik yang bernama Pak Ruby Alamsyah. Keterangan ahli dia itu kan seperti back to square one, seperti kembali ke titik 0 km. Dia tidak mempersoalkan substansi. Dia mempersoalkan ini pengambilan sampling WhatsApp ini, screenshot atau sejenisnya itu sesuai kaidah normatif tidak? Dia katakan tidak sesuai. Jadi tegas, ya. jadi alat bukti yang dihadirkan di persidangan kurang lebih lah menurut beliau itu patut dipertanyakan kesahihannya. Kita tidak usah berdebat. Jadi alatnya saja sudah diragukan kesahihannya. Itu kan berarti kembali ke titik 0. Belum lagi kita pernah diskusi sarjana hukum, ahli hukum yang didatangkan jaksa penuntut umum pun Ahli pidana waktu itu. ahli pidana. Seorang Ibu Eva. Bu Eva. Dari UI. Ya, kebetulan saya juga kenal beliau. Beliau juga kenal saya. Nah, kebetulan saja ini. Beliau juga justru posisinya terkesan, loh kok banting setir ya? Dia didatangkan jaksa penuntut umum, tapi kok malah terkesan menguntungkan posisi Teddy Minahasa. Ya. Kesannya loh. Betul. Kenapa saya katakan kesan? Karena saya yakin para ahli seperti Ruby Alamsyah maupun Bu Eva tidak ada punya kepentingan pro sana atau kontra situ. Dia semata-mata penalarannya yang bermain. Penalarannya. Terlepas dia didatangkan oleh salah satu pihak, tidak serta-merta kemudian mereka-mereka itu bisa memperdagangkan integritasnya sehingga mengatakan, oke, saya tergantung siapa yang memanggil. Tidak. Itulah yang tampak pada misalnya Mbak Eva. Bu Eva, maaf. Karena sepenuhnya dia pasti mempertahankan integritas dan kredibilitas dia kan sebagai ahli kan. Dan hal ini ahli pidana untuk Ibu Eva. Dan alma maternya kan juga nama baiknya dipertaruhkan. Betul, iya alma maternya. Dalam konteks Pak Ruby Alamsyah sebagai ahli digital forensik dan dia begitu. Mempertaruhkan reputasinya juga kan. Betul. Mustahil kalau dia mengada-ngada atau melacurkan dirinya gitu ibaratnya. Tidak mungkin kan Wah, gitu. saya tidak yakin orang sekali beliau kan, melacurkan kita diri. sedikit akan dulu pada Kang Reza. Kang, karena kalau tadi Kang Reza sudah menyampaikan kebetulan pernyataan terkait dengan ahli pidana Ibu Eva yang waktu itu mengatakan bahwa salah pasal kan gitu. Yang mestinya dilakukan menurut Bu Eva adalah pasal 140 dalam Undang-Undang Narkotika. Bukan seperti dakwaan yaitu pasal 112 atau 114. Langsung disambut oleh penasihat hukum Teddy Minahasa itu Bang Anton Paris, berarti majelis ini salah pasal dong. Lalu ada tadi perkembangan dari ahli digital forensik. Pandangan Kang Karna kan. Kang Karna ini kan sangat detail memperhatikan ini. Saya bukan ahli hukum ya, jadi susah Hanya saya pada saat ahli-ahli itu ditanyakan oleh siapa? Hotman Paris. Iya. Gitu kan. Saya hanya luar biasa nih Hotman Paris ini.
Jadi saya tidak bisa mengatakan ahli itu berkata benar apa itu karena saya bukan ahli. Cuman ini saya apresiasi luar biasa Hotman Paris ini memberikan pertanyaan yang kelihatannya itu menyudutkan jaksa penuntut umum. Gitu. Jadi misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai digital forensik, gitu kan. Pada intinya kan di situ terlihat oleh saya bahwa apa yang dilakukan oleh digital forensiknya penyidik itu tidak sesuai dengan SOP misalnya. Padahal alat yang digunakan itu sama. Aplikasi yang digunakan itu sama. Ya, Celebrate mereka sebut. Dan beberapa kali menyebutkan aplikasi Celebrate itu, dan Celebrate itu memang banyak dipakai di Indonesia ini. Oleh instansi tertentu saja, Kang? Oleh instansi banyak. Kejaksaan punya, juga ya? Kominfo punya, kemudian BIN barangkali, BIN punya, termasuk yang tadi siapa? Polri juga ada. Dan termasuk yang ahli yang Pak Ruby Alamsyah itu. Beliau adalah CEO di sebuah company ya, sebuah company. Jadi kalau saya ini apa yang disampaikan Ruby itu memang betul. Jadi seperti misalnya dikatakan bahwa kalau kita mau forensik, mau handphone, komputer dan segala macam itu harus di cloning dulu. Kemudian cloningnya dipakai tuh. Pakai, kemudian akan terlihat di situ ada hashing. Hashing itu adalah sidik jari. Jadi dari handphone yang mana tuh diambil cloning itu. Nah dari situ baru ditelaah, dianalisa isinya itu apa. Dan kalau misalnya ada WA yang terhapus, kalau memungkinkan dengan itu bisa dipanggil lagi. Ngakunya bukan ahli, tapi kan kelihatan orang yang menekuni dunia elektronika ini punya daya tangkap jauh di atas saya ketimbang saya ketika bicara tentang Ruby Alamsyah. Jadi ya keilmuan dia memang luar biasa. Paham anatominya kan gitu. Kang karena itu. Jadi bisa di-retract tuh Kang. Kalau misalnya udah dihapus itu WA bisa dengan asal aplikasi tadi bisa Kang? Bisa tergantung waktu kita nge-delete-nya. Nge-delete. Nah, kalau nge-delete-nya override itu nggak bisa. Atau ditimpa lagi itu nggak bisa. Gitu kan. Kan itu sudah apa namanya ditunjukkan oleh digital forensiknya dari Polri. Ada beberapa WA yang yang terhapus itu bisa dimunculkan lagi. Terutama WA-nya yang isinya itu yang berbahasa Jawa itu. Dalam komunikasi antara TM dengan Linda ya. Dengan Linda itu bisa dimunculkan, gitu kan. Dan yang dipermasalahkan di situ sebetulnya bukti yang diakui sebagai digital forensik yang ditampilkan hanya di foto lewat screenshot itu sahih enggak sih? Nah itu kan. Jadi kalau ngerunut itu sebetulnya menurut itu enggak sahih. Ahli digital forensik ini seperti digital forensik itu kan. Yang seharusnya itu ada yang sudah direcord di VCR itu. Itu katanya ada. Ada itu dari jaksa penuntut umum. Tapi di situ pun ada beberapa WA yang tidak tertampilkan. Disebutkan banyak WA di situ ada ratusan sampai 700. Tidak tertampilkan itu sengaja tidak ditampilkan. Sengaja tidak. Untuk alasan apa ya Kang kira-kira? Alasannya kalau memuat itu alasannya dari digital forensiknya Polri itu terlalu memuat banyak memori. Gitu kan. Yang mungkin tidak berkaitan dengan perkara gitu mungkin. Mungkin tidak berkaitan dengan perkara. Jadi mending nggak usah ditampilkan aja. Jadi yang berkaitan dengan perkara. Kalau misalnya tampilkan semua kan ribuan seperti WA di kita kan. Dan yang berkaitan perkara aja yang dimunculkan. Nah, kemungkinan dari situ ada beberapa mungkin ya pemikiran saya, pemikiran dari pihak
penasihat hukumnya Teddy Minahasa, mungkin ada beberapa WA juga yang tidak tertampilkan. Itu berulang kali itu. Dipersoalkan oleh penasihat hukumnya Teddy Minahasa kan. Betul. Tidak utuh. Tidak utuh. Gitu kan. Tidak utuh ya. Bahkan kami tidak punya. Kami tidak diberikan kopinya. Iya, gitu. betul. Ya. Jadi yang ada di dakwaan mereka di berkasnya itu tidak ada di BAP. Iya. Di berkas dakwaan. Berkas dakwaan. Itu cuma ada foto-foto. Padahal digital forensik itu sudah melaksanakan itu. Sudah melaksanakan dia itu, dan itu ditampilkan dan dipertanggungjawabkan oleh dia. Permasalahannya sebetulnya antara ahli digital forensik yang dibawa oleh penasihat hukumnya Teddy Minahasa itu mengatakan SOP-nya nggak betul, gitu kan. SOP-nya segala macam nggak itu, jadi dia bandingkan dengan ada beberapa laporan atau berkas dari BIN misalnya. BIN dia sampaikan ada 2. Nah, kalau ini benar ini ada hashingnya nih ketahuan. Ini ada hashingnya, ada sidik jari digital, sidik jari digitalnya itu. Ini benar-benar dari handphone ini. Tapi kalau ini nggak bisa kita benar-benar nggak begitu kan. Sebetulnya masalahnya hanya itu. Kalau yang di digital forensik itu hanya itu yang Kang Karna sebut itu sebetulnya masalahnya hanya itu. Itulah yang kemudian memunculkan istilah forensic fraud. Nah, itu bahwa barang bukti itu, alat bukti itu seolah-olah nih diotak-atik sedemikian rupa. Nah, sedemikian rupa. Ada pertanyaan forensic fraud. Ada pertanyaan dari majelis hakim, saya lupa gitu. Itu mungkin tidak setelah di cloning kemudian dimanipulasi. Nah, itu mungkin. Nah, di otak-atik sedemikian rupa itu redaksional saya tuh. Beliau Bahasa memperlugas lagi kan kata manipulasi kan gitu kan? Ya, enggak. Saya diubah, mungkin diubah. Ada perubahan. Saya manipulasi itu dari saya. Ya, kata manusia dari Kang Karna, tapi intinya yang originalitasnya itu loh. Iya. Itu masih bisa diubah-ubah gitu. Bisa. Tuh kan. Jadi originalitas dipertanyakan. Originalitas itu dipertanyakan. Dan itu terbuka atau terungkap sebagai fakta dong itu Kang ya. Di persidangan. Itu fakta Kang kalau begitu. Iya, persidangan. Terungkap di persidangan. Jadi ada 2 ahli. Ya apa boleh buat kan seolah mereka saling bantai satu sama lain kan. Tapi itu sebuah aksi saling bantai yang fair, terbuka, berbasis pada keilmuan dan dipersilakan oleh majelis gitu. Dan dicatat lah tentu oleh siapa? Masing-masing diberikan porsi yang sama kan? Betul. Jadi fair kan gitu. Fair, itu sebuah pertarungan yang fair. Jangan kemudian serta-merta dikata, Ruby Alamsyah kan pasti pro Teddy Minahasa. Karena anggaplah pasti dibayar Teddy Minahasa. Lepas dari masalah dibayar nggak dibayar. Kalaupun kita bicara ahli dibayar, Mas Iwan, Kang Karna, di dalam KUHAP itu sudah ada aturannya. Bahwa yang namanya ahli itu ada imbal jasanya. Kurang lebih begitulah begini. Dan itu resmi kan? Resmi. Jadi kalau ada ahli datang kemudian dibayar, apa salahnya? Tapi dia tetap harus mempertahankan integritas keilmuannya. Betul, setuju. Jangan menjual integritas itu karena dibayar. Dan saya sungguh-sungguh saya yakin lah orang sekaliber Bu Eva dan sekaliber Ruby Alamsyah mungkin mereka dibayar mungkin dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi saya yakin betul mereka tidak akan menjadi pelacur dari itu. Yakin saya. Setuju. Kang, kalau udah dari 2 ini saja dulu, udah ahli pidana tadi Bu Eva, kemudian ahli digital forensik Pak Ruby Alamsyah, tadi sudah Kang Reza ungkap tadi dan kemudian ditambahkan oleh Kang Karna, uraian dari Kang Karna, elaborasi dari Kang Karna barusan. Keduanya saya menangkap pandangan yang sangat awam akan mengatakan begini, keterangan dari 2 ahli ini notabene menguntungkan TM. Itu tafsiran. Iya, tafsiran. Belum tentu majelis hakim menerima. Oh betul, mereka kan ahli ini kan bicara pada tataran keilmuan kan. Ibarat pisau itu bebas mau dipakai untuk motong ayam, mau dipakai untuk motong sayur, bebas. Demikian pula ilmu ngupas bawang, apapun bebas. Nah, jadi ini loh ilmu yang disodorkan ahli di persidangan. Jaksa mau pakai silakan, mau buang silakan. Penasihat hukum mau pakai silakan, mau buang silakan. Majelis hakim mau pakai, mau buang silakan.
Kalau kemudian dikatakan, oh berarti ini menguntungkan Teddy, ya itu masalah tafsiran kita. Tafsiran kita. Tadi ada pertanyaan buat beliau nih Kang. Andai kata nih Kang Reza. Andai kata. Boleh dong nih. Berandai-andai. Kang Reza kan selalu dapat pertanyaan dari saya. Tapi kan pernah juga Kang Reza nanya ke saya kan. Iya. Saya coba jawab. Iya. Nanti saya mau tanya loh. Nanti saya mau tanya lagi loh. Sebelum saya ditanya lagi, saya bertanya dulu nih pada Kang Reza. Andai kata seperti pada kasus persidangan Sambo, seorang Reza Indragiri Amryo arahnya nih. diundang oleh persidangan, nggak tahu oleh kubu yang mana, tapi hadir di sana sebagai saksi. Kira-kira Kang Reza bersedia? Saya tanya dulu, ada relevansinya tidak dengan keilmuan yang coba saya tekuni? Saya menjawab begini, ini dalam konteks memang relevansinya ada relevansinya dengan keilmuan Kang Reza sebagai ahli psikologi forensik. Murni karena keahlian. Kalau ada relevansi keilmuan dan waktunya cocok, insya Allah saya hadir. Yakin juga? Siapapun itu yang undang. Nggak peduli siapa yang ngundang. Jaksa mengundang, ayo saya datang. Asalkan ada relevansi keilmuan dan waktunya berjodoh. Saya ulangi Kang, yang mengundang baik jaksa maupun kalau yang mengundang penasihat hukum yang lain, penasihat hukum Dodi, silakan. Atau penasihat hukum TM, silakan. Kang Reza bersedia pada prinsipnya. Hakim misalnya minta saya datang, tiba-tiba hadir saya insya Allah. Asal dua hal itu terpenuhi. Saya nggak bicara honor nih, nggak bicara bayaran, sama sekali. Sama sekali ya. Mas Iwan, Kang, karena saya tidak pernah bicara soal honor dengan orang yang mendatangkan saya ke persidangan. Keren. Betul. Keren Kang. Andai kata misalnya sekali lagi Kang Reza diundang hadir, apa kira-kira melihat perkembangan dinamika persidangan kasus ini sejauh ini, apa yang Kang Reza lihat? Nggak tahu saya. Tergantung pertanyaan. Nggak tahu, tergantung pertanyaan. Ini udah, sekarang saya cerita aja ya supaya tidak berandai-andai, konkret begini. Gini. Sebelum datang di kasus persidangan Sambo dulu, sebelum datang memang dulu nggak punya di pikiran apa yang mau disampaikan. Tergantung pertanyaan saya lalu dijawab. Ya harus diakui pada pada masa persidangan Sambo itu kan teman-teman media ataupun kelompok-kelompok diskusi banyak yang mengundang saya. Ya saya lempeng-lempeng aja gitu. Apa yang ditanya saya jawab, atau apa yang disodorkan ke saya diminta untuk menganalisis, saya analisis sesuai dengan disiplin saya. Sudah. Kalau kemudian sebagian viewers mengatakan, oh ini anti Sambo, itu tafsiran dia. Oh ini pro Eliezer, ini tafsiran dia. Tapi semata-mata saya menyampaikan penalaran keilmuan itu. Jadi terserah setiap pihak akan punya interpretasi atau tafsiran masing-masing, silahkan. Di Surabaya, dalam salah satu kasus kekerasan seksual, saya hadir ya, pemeriksaan kurang lebih 2,5 jam di persidangan. Persidangan tertutup karena cabul. Kesusilaan. Jadi tertutup sidangnya. Selesai saya pemeriksaan ahli, wartawan kan datang. Bukan tanya saya, wartawan tanya ke pengacara. Penasihat hukum terdakwa. Notabene waktu itu didatangkan oleh terdakwa. Wartawan tanya, evaluasi bagaimana tadi kehadiran ahli. Apa kata penasihat hukum terdakwa? Ahli membantu kami dalam memahami masalah ini secara lebih baik. Berarti merasa diuntungkan. Kemudian wartawan yang sama bertanya dengan pertanyaan yang sama ke jaksa penuntut umum. Apa jawaban jaksa penuntut umum? Kami terbantu, tercerahkan dalam memahami masalah ini. Apalagi masa ahli yang sama, yaitu seorang Reza Indragiri Amryo. Berarti apa? Orang mungkin menafsirkan, gagal nih ahli, menguntungkan jaksa. Iya kan? Kesannya saya gagal. Saya tidak ada urusannya dengan gagal atau berhasil, menang atau kalah. Saya ingat yang Kang Reza pernah sampaikan, Kang. Bagi Kang Reza penting dan terpenting Kang Reza mengungkap kebenaran kan di situ kan? Mencoba ke situ, mencoba ke situ kan. Artinya membuat terang. Iya. Membuat terang. Saya harus rendah juga mengatakan ini, saya kan doif lah. Menyampaikan kebenaran kayaknya berat sekali kalimat itu. Menyampaikan apa yang saya tahu berdasarkan keilmuan yang Kang Reza kuasai, itu aja. Kalau sumpahnya kan itu. Betul. Sumpahnya bukan menyampaikan kebenaran, bukan. Menyampaikan keterangan sesuai bidang ilmu yang saya ketahui. Udah itu saja. Kira-kira dalam konteks itu adakah mungkin wilayah yang Kang Reza lihat bayangan Kang Reza akan dipertanyakan? Baik misalnya yang mengundang itu JPU atau mengharapkan kehadiran Kang Reza sebagai ahli di persidangan adalah dari saya jawabnya begini. Nah, gimana nih? Setiap kali saya diminta hadir, baik oleh siapapun lah itu ya. Ada yang kadang-kadang mintanya, tolong dibuatkan pertanyaannya.
Apa urusannya, kenapa saya yang buat pertanyaan? Ya harus saya akui ini yang biasa mungkin masih baru-baru gitu ya, masih junior tuh kalimatnya sampai sebegitunya. Saya katakan tidak. Praktek lazimnya adalah silakan Anda bikin pertanyaannya. Kalau merasa perlu disampaikan ke saya silakan, tidak juga tidak apa-apa. Jadi saya tidak mau saya bikin pertanyaan. Loh, aneh, malah saya yang bikin pertanyaan. Tegas nih Kang, clear, tegas, tidak ada hengki-pengki kan? Nggak ada. Lagi, supaya clear aja ya, lika-likunya ahli di persidangan. Jadi kita sudah bicara, ahli dibayar nggak sih? Kalaupun dibayar tidak salah, karena KUHAP mengatur itu. Tapi saya pribadi, saya tidak pernah mengatakan yang bagus itu sekian rupiah. Enggak, saya tidak pernah mengatakan itu. Kalau posisi saya pribadi, dan ini tidak berlaku bagi semua orang, bagi saya pribadi, pertama, saya tidak pernah menyebutkan angka sama sekali. Itu pertama. Yang kedua, saya tegaskan, saya tidak pernah bernegosiasi. Artinya, berapapun misalnya imbal jasanya dalam bentuk rupiah, berapapun, nggak pernah saya, wah nego deh, itu terlalu rendah misalnya, tambah dong, nggak pernah. Pro bono pun Kang Reza terima kan? Kasus Tipikor pro bono bayangkan. Begitu saya keluar dari pengadilan Tipikor, dikejar saya oleh penasihat hukum, Mas maaf ya, kami cuma bisa ngasih ini amplop untuk ganti transport, tipis gitu. Apa saya katakan? Bawa aja. 0 rupiah, termasuk uang transport pun tidak saya terima pada kasus itu. Pada kasus yang lain, pada perkara yang lain, terus terang ada yang kasih bayaran ke saya terima tanpa pernah saya sebut permintaan saya berapa, dan tidak pernah saya bernegosiasi tentang itu proper. Itu proper, clear ini. Tapi kalau ada ahli yang punya tarif ya nggak apa-apa juga, itu bebas mereka. Toh tidak diatur di hukum kita. Di negara lain pun, di demokrasi lain itu wajar kan ya? Ahli ada imbal jasanya. Imbal jasa terima kasih ya tidak apa-apa. Tahu KUHAP juga tidak menentukan kok imbal jasanya berapa. Asal tidak menentukan tarif tadi kan gitu. Ya, soal itu etika juga ya Kang. Iya. Sebetulnya ada hal yang ketiga yang saya sampaikan ke pihak yang ingin saya hadir di persidangan. Biasanya kan sambil berbisik, maaf honornya berapa gitu, tanya gitu. Saya selalu katakan begini. Tadi sudah 2 poin saya sebut. Sekarang poin ketiga. Berapapun itu, pastikan ke klien Anda bahwa uang itu diperoleh dengan cara yang halal, titik. 1 rupiah pun itu harus 100% halal bagi saya. 1 rupiah dari dia 100% halal bagi saya. Wah, itu saya ucapkan tuh. Jadi walaupun misalnya eksplisit itu kan. Eksplisit, walaupun klien si penasihat hukum ini misalnya terdakwa ini super kaya raya, tapi harus pastikan uang itu halal. Karena saya nggak tahu juga kekayaan yang sebanyak itu dari mana. Karena saya nggak bisa cek juga. Saya kan bukan petugas pajak. Saya nggak tahu nih mana yang benar mana yang enggak kan. Bukan irjen. Bukan irjen. Bukan juga petugas pajak. Iya. Saya nggak tahu nih dari dagang mana nih. Menarik ya Kang ya. Nah Kang, sebelum ditanya Kang Reza, saya nih Kang mau coba ngeles ini. Kang, karena kalau agak sedikit kita lihat ke belakang, perkembangan kasus ini di persidangan sedemikian rupa, dan sudah banyak viewers kita, members of the public gitu kan, yang akhirnya memahami bagaimana sih konstruksi perkara ini melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa, AKBP Dodi Prawira Negara, Linda alias Anita, dan yang lain itu. Pada intinya Kang, itu kan kalau khusus antara TM atau Teddy Minahasa dengan Dodi atau DP itu kan dimulai dari bagaimana urutnya itu Kang ya, secara kronologis ketika katakanlah apa yang dibahasakan oleh Dodi sebagai perintah. Perintah dari Dodi nih. Sampai kemudian itu dia eksekusi oleh dia, dijalankan maksudnya. Sampai terjadi transaksi dan seterusnya. Sampai dia mengatakan mengirim atau menyerahkan, bukan, saya ulangi, bukan, menyisihkan sampai akhir terjadi transaksi dengan Linda alias Anita di Jakarta, lalu uang itu diserahkan oleh Dodi Prawira Negara kepada Pak TM. Ini versi Dodi. Pak TM sendiri, Teddy Minahasa sendiri punya versi sendiri untuk keseluruhan proses tadi. Kang,
kalau bisa coba direkonstruk dengan sedikit kompak gitu Kang, dari awal apakah betul sebetulnya ini perkara ini muncul dari diskusi awal mereka yang terjadi kalau nggak salah tanggal 20 Mei 2022, betul itu Kang ya? Ya ini kasus ini memang tadi apa? Kalau saya bilang gurih ini kalau untuk kalau Kang Reza kan bilangnya apa? Intriguing. Nah, jadi ini kasus ini berkembang setelah konspirasi. Saya juga masih mikir kan, ini ada konspirasi nggak sih gitu kan? Tapi saya pikir dengan apa? Saya nggak tahu siapa yang berbohong nih di persidangan. Kok masing-masing pada saat yang sama, pada jam yang sama, di tempat yang sama, itu kok isinya lain gitu kan? Coba kita lihat berikut ini. Tampilkan nanti. Dari awal nih. Iya Kang, dari awal ya. Supaya ini jelas kronologinya gitu Kang ya. Yang awal itu kan diawali ini dari penangkapan dulu ya. Pengungkapan Kang. Iya, pengungkapan kasus sabu oleh itu kan Polres Bukit Tinggi 15 Mei. Diawali dengan ditanyanya nih, ini di persidangan. Iya. Ditanya dengan apakah siapa yang melaporkan kepada TM. TM bilang di situ Kapolres melaporkan 15 Mei. Iya, 15 Mei. Ya. 15 Mei. Jadi pada situ ada laporan. Iya. Dari Dodi melaporkan. Nah, pengungkapan mengenai apa namanya kasus narkoba, peredaran narkoba di Bukit Tinggi. Nah, dilaporkan. Jadi ada laporan dulu awalnya. Nah, kemudian tanggal 20 Mei, itu mereka bertemu nih. Dodi sebagai Kapolres Bukit Tinggi saat itu bertemu dengan Kapolda, Irjen Pol di Hotel Santika di Bukit Tinggi. Minahasa di Hotel Santika. Ya, sebelum satu. Ya. Singgalang satu sudah. Ya. Betul. Nah, di situ Singgalang satu, Roger. Zaman dulu ini Roger merencanakan pemusnahan itu. Oke. Pemusnahan. 20 Mei ya Kang ya? 20 di Hotel Santika. Isinya apa tuh Kang? Nah, ada versi berbeda udah. Iya. Di situ ini juga tidak terlihat captionnya, coba saya baca di sini. Iya Kang. Yang lebih. Nah, di lokasinya di Hotel Santika di Bukit Tinggi. Iya. Nah, versi ini hotel disebut-sebut, bolehlah promo ke channel kita ini. Iya, mestinya. Udah sangat sering ya kalau disebut-sebut di Bravos. Benar. Nah, ini versi Dodi, TM meminta 12 kg diganti dengan tawas. Saya nggak berani jenderal, untuk apa? Tanya Dodi. Kemudian untuk undercover. Nah, jadi undercover ini tanggal ini sudah ada nih di percakapan antara TM dengan DP. Tanggal 20 Mei 2022, Ya. bahkan ini diucapkan oleh Dodi ya Kang ya? Oleh Dodi. Di persidangan. Di persidangan atas pertanyaan. Mengenai kata undercover sudah dibuka ucapkan oleh Dodi ya Kang? Ya. Oke. Nah, kemudian untuk undercover dan bonus anggota. Tapi ya sudah, saya tidak mau berdebat, dia bilang, siap, kami upayakan. Nah, pertanyaan yang sama pada lain waktu ya. TM mengatakan bahwa pertemuan kami hanya tidak lebih dari 5 menit. Karena saudara Dodi hanya memberikan sebuah gelang kepada saya. Kemudian gelang itu beliau buka pertunjukan, katanya saudara Dodi peroleh pada saat tahajud tengah malam. Tiba-tiba gelang itu ada di kepala Dodi dan sebagainya itu kan. Nah, itu undercover yang makin ke ujung ini makin dimunculkan. Nah, belakangan ini undercover itu kelihatannya terpatahkan oleh ahli dari BIN itu, bekas BIN itu. Bekas senior di BIN. Ya itu kan waktu BNN. BNN. Pak Lutan. Ya. Nah, itu terpatahkan. Undercover itu terpatahkan ya. Jadi disebutkan di situ ini
komunikasi pertanyaan dari Hotman Paris kepada Bapak ahli itu nyecer banget gitu kan. Karena pengen di dalam konstruksi persidangan ini itu undercover ujungnya, tapi banyak dipatahkan. Jadi oleh Pak Lutan dari mantan BNN itu. BNN itu. Nah, terus disebutkan ada 2 teknik, ini ahli yang menyebutkan. Disebutkan ada 2 teknik undercover yang diizinkan menurut konvensi PBB 1988. Yang dilaksanakan semuanya atas surat perintah atasan. Nah, jadi anggaplah Teddy Minahasa di situ atasannya dari Dodi. Bisa saja kan dia. Betul. Jadi membuat misalnya undercover itu. Yang dimaksud dengan perintah tadi adalah perintah yang datang dari TM sebagai Kapolda. Ya. Sebagai atasan Dodi. Nah, misalnya untuk undercover. Nah, di situ disebutkan juga contoh dari yang satu ya, ada 2 tadi. Control delivery adalah pengiriman dan penyerahan narkotika kepada penerima oleh kurir yang merupakan tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi. Di bawah kendali penyidik. Nah, jadi di situ pun terpatahkan kalau memang undercover itu control delivery. Pertama, yang menyampaikan itu harus kurir. Kemudian di bawah kendali penyidik. 2 tuh kan syaratnya. Nah, jadi nggak masuk tuh undercover yang itu. Walaupun mungkin ada perintah atasan yang nganggap atasannya ini adalah Teddy. Kemudian undercover buy adalah pembelian narkotika yang berkaitan dengan suatu kejahatan narkotika oleh undercover agent untuk mendapatkan narkoba sebagai barang bukti dan mendapatkan tersangkanya, dan dapat dilakukan berkali-kali. Nah, jadi dari sini dan ada penjelasan berikutnya dari ahli. Jadi pembelian narkoba itu harus dibeli narkoba itu. Oleh undercover agent. Yang pastinya bisa jadi seorang polisi juga kan? Seorang polisi. Iya. Dan itu bisa dilakukan berkali-kali. Saya baru tahu loh ini kan. Bisa. Jadi kalau ceritanya yang disampaikan oleh ahli, misalnya nih ada kurir. Kurir dia sudah mengetahui di dalam situ di airport misalnya. Sudah mengetahui di kotak ini narkoba. Kemudian dia laporkan kepada kepolisian. Nah, narkoba itu waktu yang ngambil itu datang, kurir yang ini kan ditangkaplah dia. Nah, kalau mau bekerja sama, si kurir itu yang dijadikan nanti untuk membawa barang itu. Nah, ini kan berbeda dengan kasus ini. Jadi nggak bisa dimasukkan itu. Nah, dan membeli. Jadi membeli dengan uang, dan uangnya itu uang dari polisi sendiri, dari penyidik menyiapkan uang. Jadi penjebakan itu nggak boleh sebetulnya. Penjebakan itu tidak dianut. Nah, karena saya punya pandangan tentang penjebakan. Boleh. Lalu mau lanjut. Silakan. Saya punya komentar tuh. Apakah penjebakan tidak boleh? Bukan nanti kita. Nah, jadi barang yang dibawa oleh kurir itu, kurirnya itu mau bekerja sama dengan kepolisian, dengan penyidik. Nah, kalau dia mau bekerja sama, nanti kurir itu dibawa, barang itu dibawa oleh kurir sampai kepada penerima, kemudian sampai kepada yang itu bisa ditangkap langsung. Itu bukan penjebakan. Nah, kalau yang tadi bisa dilakukan berkali-kali, ada pembelian narkoba yang dilakukan oleh undercover agent dengan uang tadi. Yang disiapkan oleh polisi. Oleh polisi, beli 1 gram, 2 gram. Itu bisa dilakukan berkali-kali. Sampai akhirnya ketangkap tuh bandarnya itu. Tuh. Jadi sudah memang biasa dipraktekkan, dilakukan gitu Kang ya? Iya. Jadi kita nggak tahu dalam konteks kasus yang melibatkan Teddy Minahasa dan Dodi ini yang sekarang sedang disidangkan, ini apa nih? Apakah menghemat
dari uraian atau deskripsi atau elaborasi dari Kang Kara tadi, dalam pandangan Kang Reza itu semacam undercover, sebagaimana yang saya tangkap, yang kekeh atau kukuh coba dikedepankan oleh TM dan tim penasihat hukumnya, undercover itu, atau apa Kang? Pertanyaan pokoknya kalau di kepala saya adalah apakah boleh nih dilakukan? Apakah penjebakan itu boleh atau tidak gitu ya? Hal yang lain nih Kang, penjebakan. Iya. Maksud Kang Reza apa nih Kang? Saya mau bicara tentang penjebakan dulu. Iya. Prakteknya polisi menyamar sebagai calon pembeli. Oke. Kemudian datang orang yang menjual narkoba. Langsung dipegang tangannya, tangkap, bawa kantor polisi. Polisi tadi berarti undercover kan dia kan? Penjebakan bukan? Penjebakan. Artinya praktik semacam itu biasa. Dan menurut kita Tinggal lagi. Iya, dan kita ketahui itu biasa banget dilakukan. Biasa kan? Iya. Biasa. Nah, berarti ini kita bicara sedikit ilmiah ya. Ada dua jenis entrapment, ada dua jenis penjebakan. Oke. Yang pertama yang diistilahkan sebagai disposition inductive type. Benar nggak pengucapan saya? Disposition Iya. inductive type, tipe. Dan tipe yang kedua adalah chance providing type. Oh. Nah, kita coba ulas Dua-duanya sedikit ya. entrapment ini. Dua-duanya entrapment, tapi ada dua jenis Entrapment ternyata. itu bermakna penjebakan. Penjebakan. Iya. Ada film judulnya Entrapment. Iya. Dulu. Yang Sorry, pertama yang disebut atau diistilahkan sebagai disposition inductive type itu adalah ketika orang yang dijebak ini tidak punya niatan untuk berbuat jahat, tidak ada criminal intent sama sekali. Karena dia bukan pedagang narkoba, tapi saya jebak sedemikian rupa sampai dia cari-cari narkoba lalu jual ke saya. Apa mungkin terjadi? Bisa aja, mungkin karena dia kepepet duit. Saya manfaatkan nih, tapi dia tidak punya pemikiran, betapapun tidak kepepet duit ya, tapi dia tidak pernah punya pikiran untuk jual narkoba. Dan tadi belum pernah melakukan itu. Dia pernah, mungkin jadi pengemis, iya, mungkin jadi gelandangan, iya, jadi pemulung, iya. Tidak pernah terpikir oleh beliau, betapapun sulit secara ekonomi, tidak pernah terpikir mau jual narkoba. Tapi saya pancing sedemikian rupa, ada beliau carilah narkoba, lalu jual ke saya. Itu masuk tipe yang pertama tadi. Itu yang pertama. Tipe yang kedua adalah chance providing type. Beliau sudah punya pada dasarnya niatan jahat itu. Ketika ketemu saya jebak. Karena, tapi perbedaannya sekarang sebetulnya beliau sudah punya niatan jual narkoba itu sudah punya. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh? Tipe yang pertama tidak boleh. Membuat orang yang tidak punya criminal intent lalu melakukan criminal act tidak boleh. Karena sesungguhnya orang itu innocent kan? Innocent. Penjebakan yang membuat orang yang tidak punya criminal intent lalu melakukan criminal act itu tidak boleh. Tapi kalau orang ini pada dasarnya sudah punya criminal intent lalu dijebak sehingga pemunculan criminal act-nya menjadi cepat, itu boleh. Itu menurut saya. Dan ternyata bukan hanya menurut saya ini. Di sejumlah negara begitu perlakuannya, di sejumlah negara. Oke, saya loncat nih Kang. Iya. Sebelum ke Kang Karat Kang. Menurut Kang Reza, kalau kita telaah, nah sekarang Linda Pujastuti alias Anita, itu kira masuk tipe yang mana dia? Kalau dari apa yang diutarakan di persidangan, Anita alias Linda ini kan mengaku punya pengetahuan atau bahkan mungkin punya wawasan apa yang tidak ya tentang jaringan-jaringan narkoba itu, sehingga bisa mengajak orang ke mana? Ke Selat Malaka. Betul, ke Laut Cina. Laut Cina sana, kayak gitu. Laut Cina Selatan. Alhasil, kalau kemudian kita tafsirkan bahwa Linda ini pada dasarnya sudah punya criminal intent, lalu dijebak, maka criminal act-nya muncul. Maka maksud saya Mas Iman, aksi kriminalnya muncul, dia jual itu narkoba, maka bagi saya penjebakan tidak ada persoalan. Dalam konteks itu, karena manfaatnya lebih besar daripada efek harmful yang dialami oleh Linda. Dalam konteks itu, dalam kerangka penjelasan Kang Reza tadi, maka argumen dari TM kita ketahui sejauh ini di persidangan terhadap Linda atau Anita itu dari TM itu adalah rencana penjebakan kan gitu? Iya. Tinggal lagi seolah-olah benar nih. Iya. Reasoning dari TM begitu. Saya tidak tahu. Yang saya ketahui adalah dua jenis penjebakan itu, dua jenis entrapment itu. Lantas untuk menjelaskan TM ini entrapment yang mana, penjebakan yang mana? Jangan tanya saya tidak tahu.
Silakan majelis hakim yang menilai apakah penjebakan itu tipe 1 atau tipe 2. Yang jelas menurut saya tipe 1 tidak diperbolehkan, tipe 2 dibolehkan. Nah, Ya, ada penjelasan ahli juga. Iya, Kang. Dia bilang di situ untuk penjebakan itu sangat tidak dianjurkan dalam kasus narkotika. Tapi dalam kasus kriminal lainnya bisa-bisa saja. Nah, jadi apakah tadi itu dalam kasus kriminal lainnya, tapi dia bilang dalam kasus narkoba ini sangat tidak dianjurkan untuk penjebakan. Kalau saya akan tanya, kenapa untuk pidana lain boleh, kenapa pidana narkoba tidak boleh? Apa parameternya? Ini ibaratnya kalau ahli mengatakan itu, saya akan tanya balik. Ya. Dan yang ngomong-ngomong mungkin, tadi. Saya jadi ingat, saya jadi buka ini cari di Google berapa sih harga sabu ini. Angka saya salah ya? Nggak salah sih, nggak salah. Itu yang Kang Reza sempat sampaikan di episode terdahulu, angka sabu per gram itu angka pada pembeli akhir gitu kira-kira, Kang. Kira-kira begitu. Iya. Angka market kira-kira begitu ya. Pada pembeli akhir atau pemakai. Tapi jadi berhubung angka saya bukan bandar, maka ampuni kalau saya salah. Iya gitu. dong. Jadi gini dong. Siap, Kang. Itu disebutkan, ada dari BNN menyebutkan harga sabu di Riau ini lagi naik. Naik katanya di daerah Riau ini. Berarti sabu mengenal istilah naik turun harga. Betul. Betul. Dan harga pasaran sabu itu yang paling murah itu berkisar 700.000 per gram. Dan di sana di mana? Di Riau itu harganya sampai di atas harga emas per gram. Emas 900 nih. 100 juta berarti? Iya, sekitar 1.200.000 per gram itu. Per gram. Nah, jadi kenapa kasus ini jadi muncul? Karena harga sabu itu mirip harga emas. Itu kan. Emas putih nih. Iya, barangnya berwarna putih. Wow, mengerikan. Gantian. Jangan bertanya terus, saya mau tanya ke Mas Iwan. Wah, kirain lupa nanya ke kita, Kang. Sebentar, Kang. Sebelum tanya, baru hitung berapa hari yang lalu menjadi berita juga, banyak viewers Bravo juga tahu ada di antara artis yang tertangkap karena beli sabu. Saya baca-baca ternyata harga sekitar gitu. Amarzoni, pemakai dia, Kang. Berapa kali ditangkap? Ini untuk sekian kali apa kedua kali? Tapi kata sekarang dia akan masuk tahap rehabilitasi, Kang. Jadi belinya gitu, Kang. Belinya per gram. Menyebut angka kira-kira mirip seperti yang Kang Kara sebutkan, per gramnya. Oh, saya pikir, tadi sambil mendengarkan penjelasan Kang Kara, saya ingat berita mengenai Amarzoni tadi. Ya Mas Imam, namanya Amarzoni Mas Imam ya. Karena beli itu, Kang, dia menyuruh sopir gitu, Kang. Yang untuk beli itu ternyata sopir itu ada cepu. Itulah ternyata memang maksud saya pemakai itu banyak ternyata di Indonesia. Mungkin jangan hanya tadi yang di Riau tadi kan, di Jakarta banyak sekali. Ya. Saya mau tanya ke Mas Iwan. Masih ingat juga, kira lupa Kang Reza. Boleh saya tahu pekerjaannya apa? Saya sekarang ini adalah hostnya Bravo Iwan di Bravo. Sebelumnya kerja di mana? Jurnalis, Kang. Jurnalis. Ya. Di apa? Jurnalis kemarin sore atau jurnalis mainstream? Repot juga nih kalau saya sampaikan apa adanya ya mungkin nggak apa-apa dong. Cukup lama. Ini merupakan kehormatan bagi kantor-kantor tempat Mas Iwan dulu bekerja menurut saya. Intinya menjadi jurnalis sejak tahun 1985. Di mana? Awalnya sebagai reporter TVRI. Betul, dari TVRI pindah ke mana? PNS. Iya. TVRI seperti juga Kang Karna. Kami sama-sama broadcaster dari TVRI awalnya. Itu masa jaya-jayanya pasti kan? Oh iya, Kang, the only TV station. Saya dalam rangka penugasan sama TVRI pernah melakukan tugas jurnalistik di berbagai tempat, Kang. Termasuk ke Timur pada masa itu. Ketika masih konflik, begitu pula Kang Karna. Pantas aja suaranya suara gitu, TVRI kan? Banget ya. Gitulah, Kang. Ini fakta, Kang ya. Jadi pernah ke wilayah konflik Timur, pernah meliput berbagai peristiwa. Paling sering saya dulu meliput peristiwa politik. Jadi wartawan politik nih.
ya kan? Jurnalis Sebenarnya kami politik. dulu harus all round. Oke, all round. Jadi lebih banyak saya dulu misalnya berita yang dulu kolega saya kurang minati itu misalnya urusan luar negeri. Dan dulu saya suka banget tuh kalau dulu namanya departemen, bukan Kemen tapi departemen luar negeri. Saya dulu suka meliput ke departemen luar negeri saat menteri itu masih Profesor Mokhtar Kussumaatmadja. Itu kalau kita ikuti morning briefing beliau di setiap hari Jumat tuh kan, coffee morning hari Jumat, ibarat kita itu masuk di ruang kuliah. Beliau as if he's a lecturer. Ya. Dari TVRI? Dari TVRI saya kebetulan pernah beruntung bertugas di BBC World Service Indonesian Section di London. BBC itu apa? British Broadcasting Oh, Corporation. British, luar negeri ya? Ya kan di London. London ya? Iya kan. Kok kebetulan lo kerja di sana bukan Beruntung. kebetulan. Dari BBC? Wawancara nih kan. Dari BBC? Host Aduh. BBC, ditanya sama ya host. kan. Kebalik nih sekarang nih Kang. Kita apa-apa. diwawancara Wah, ini host. Iya, ini oke. kan saya ingin mengenal Sejak rekan BBC saya dari BBC kembali ke Indonesia. Saya main radio Kang. Waktu itu TV dulu deh, TV di dulu. Bali. TV dulu. Oh ya. Saya dari BBC dalam in two stints, 2 kali saya ke BBC London, kembali dari yang keduanya itu saya ke RCTI. Saya sebutkan nama lembaganya sebagai produser. Produser Di dari pemberitaan. RCTI? Saya Pemberitaan ya? pemberitaan Dari RCTI. Lalu saya bergabung dengan media asing. Yang pertama dengan media dari Jepang, TBS, Tokyo Broadcasting System, Ngeri. TV swasta pertama di Jepang Kang. Mantap. Saya dulu koresponden Indonesia. Oke. Kemudian 2 tahun kemudian saya bergabung dengan Channel News Asia bagian dari Media Corp Singapura. Iya kan, di Singapura. Dari situ Saya bergabung dengan Trans TV. Trans TV. Iya. Sebagai apa? Awalnya saya sebagai Akhirnya kepala sebagai apa? divisi, wakil Pemret, lalu menjadi Pemret di Trans Wih, TV. ngeri. Dan Pemret. kemudian 2 tahun terakhir merangkap 2 nih Kang. Iya. Pemret Trans TV dan Pemret Trans 7 juga. 2 TV. 2 TV. Dari situ Saya bergabung dengan ketemu kembali dengan Kang Karna, tapi di TV swasta, yaitu waktu itu namanya masih La TV, yang akan kemudian relaunch menjadi TV One. Oke, cukup deh segitu dulu deh. Iya kan. Udah banyak. Setelah itu masih Ya udah capek saya dengerin. Apa poinnya apa ini? Yang ini kan saya. Iya. Berarti Iya kan. Mas Iwan ini cocok untuk menjawab pertanyaan saya. Apa? Karena seorang jurnalis kan, Iya. wartawan. Oke. Tiap hari pasti mengunyah kata, menelan aksara. Betul dong? Iya kan? Iya. Nah, sekarang Berat saya juga. ingin tolong interpretasi. Iya. Berikan penilaian terhadap beberapa chat berikut ini. Ini bukan chat asli nih. Oke. Ini hanya mirip-mirip lah gitu. Jadi kita tidak sedang bicara alat bukti ini. Ini mirip-mirip aja ini. Oke, Itu mirip-mirip ya. As if gitu ya. As if. Oke. Sekarang Iya. bahwa ini mirip dengan alat bukti di persidangan Teddy Minahasa atau Dodi Prawira Negara barangkali iya, tapi ini bukan alat bukti ini. Jadi saya tidak mengambil alat bukti manapun, hanya mirip-mirip aja. Pertanyaan saya begini. Iya. Menurut Mas Iwan yang notabene wartawan senior puluhan tahun, bekerja sehari-hari dengan kata, dengan bahasa, dengan kalimat, ini perintah atau bukan? Oke. Yang kita lihat di layar sekarang ya, yang pertama kan. Ya, yang warna hijau itu perintah atau bukan? Bagian barang bukti ya. Iya. Saya ulangi, bagian barang bukti diganti terawas. Iya. Titik, kemudian dalam kurung di bawahnya buat bonus untuk anggota. Iya. Pertanyaannya kan apa kan? Ini perintah atau bukan? Ini kalimat perintah. Itu yang di atas yang hijau Iya. adalah kalimat yang disampaikan oleh seseorang yang jabatannya lebih tinggi. Oh gini Kang, kalau secara ini, kalau tertulis begini saja, Ya. ini adalah kalimat pernyataan, statement. Ya. Berarti Maka ini saya berikan aktif. Maka saya berikan konteksnya ya. Iya. Bahwa kalimat dalam kotak berwarna Ini hijau ucapan itu seseorang kan? ucapan yang jabatannya lebih tinggi Iya. daripada orang yang berkata-kata dalam kotak hitam. Oh begitu, yang Jadi atas interaksi adalah senior. kalimat dari orang yang lebih senior, Ya, di bawah junior. secara rank, Ya. jabatan, Jabatan. lebih senior, Ya. dibandingkan orang yang menerima kalimat ini. Betul. Yang adalah yang hitam di bawah. Betul. Siap gak berani jenderal. Oke. Itu adalah ucapan si junior. Oke. Junior. Kita kembali ke yang atas sekarang. Iya, jadi itu perintah Berarti- atau bukan? Kalau yang atas itu jelas, kalau ini adalah
teks ini merupakan ucapan, Ya, perintah. perintah. Iya. Kalau misalnya tidak ada kalimat yang di bawah, tidak ada kalimat dari si junior, itu perintah atau bukan? Bagian BB diganti terawas. Buat bonus untuk anggota. Itu perintah atau bukan? Dalam konteks dia berkomunikasi apa tidak ini? Tidak. Andaikan nih, Uh-huh. dia kotak hijau itu sendirian saja. Tidak ada kotak Sebagai hitam. single statement saja. Ya, sebagai single Ucapan statement. atau bukan ucapan? Ya itu kan seperti komunikasi chat WhatsApp kan? Iya. Kalau hanya ada kotak berwarna hijau, itu perintah atau bukan? Minimal dia sebagai kalimat pembenaran. Benar. Minimal. Tapi begitu dia sudah ada kalimat di bawah kotak warna hitam, Itu menjadi perintah. menjadi perintah. Betul. Tidak ada tafsiran lain. Nggak Itu ada. hanya perintah. Oke. Karena yang bawah mengatakan siap. Oke. Nggak Walaupun berani jenderal. nggak berani jenderal. Baik ya, ini sudah ya. Oke. Nah sekarang saya mau minta pandangan Mas Iwan. Kalimatnya sama, kata-katanya sama, tapi sekarang pakai emoji. Coba lihat emojinya, mudah-mudahan terlihat ya oleh Mas Iwan. Iya. Emoji tertawa, Iya. betul ya? Mm-mm. Nah, perintah atau bukan? Teksnya sama. Ya, teksnya sama, tapi sekarang ada emojinya. Bagian BB diganti terawas dengan emoji kan? Iya. Dengan dalam kurungnya sama tadi itu. Iya. Ini kalau tafsir sekarang Kang, ini tidak bisa menurut saya ya. Iya. Oke, lalu di bawahnya dulu. Jawabannya Sama. Gak berani jenderal sama, tapi juga ada teksnya emoji. sama lalu emoji. 3 emojinya itu kan yang untuk yang bawah. Masihkah ini? Ini orang-orang yang bercanda. Katanya perintah. Ini lihat, pakai emoji kan itu. Emoji membuat pemaknaannya berbeda. Berbeda. Jadi sekali lagi mundur. Kalau menurut saya, Ya. sekali perintah dia harus sangat tegas. Perintah itu tegas. Tegas, saya harus pakai tanda seru. Mundur, coba. Kalau menurut saya, ini perintah iya, ini perintah. tanpa emoji perintah. Iya, Tapi begitu ditambahkan emoji, dia menjadi bercandaan, bercanda. bukan perintah. Ini sangat, menurut saya kesan pertama bercanda, yang bawah juga merespon dengan bercanda juga. Bobot keseriusan perbincangannya jadi sama atau berbeda? Saya kira dibanding yang pertama tadi berbeda ya. Nah, ya, gitu. Saya gini, kalau melihat ini, Kang, yang harus saya katakan, ini harusnya terjadi pada 2 orang yang berkomunikasi dengan cara ini, Ya. kedua orang yang sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Iya, Oke. sudah sangat dekat satu sama lain. Ya. Karena emoji itu cerminan simbol yang sesuatu yang personal gitu. Personal, emoji itu betul simbol untuk proses komunikasi 2 arah yang personal antara kedua pihak. Sepersonal apa? Itu emojinya kan emoji apa itu? Menurut Mas Iwan gambar emojinya emoji apa? Sedang marah, sedang cemberut atau sedang apa? Yang pasti emoji yang pertama ya kan? Iya. Ya? Kalau yang atas ya hemat saya pasti ini emoji yang orang sedang mencoba untuk Gambarnya saja itu emoji orang sedang apa? melucu ya, Tertawa ya? tertawa kan? Tertawa, oke. Yang di bawah juga tertawa tapi ada keluar keringat lah ya. merespon sebagai respons padan terhadap yang atas ya kira-kira gitu ya. Seolah-olah kalau yang tertawa keluar keringat itu kan ngeri-ngeri sedap gitu. Itu Ngeri-ngeri betul, sedap. betul. Tapi intinya Mas Iwan tadi mengatakan sepertinya yang pertama tadi adalah perintah, sementara Yang di sini tanpa jadi, emoji ya, tanpa tanpa emoji, emoji betul. adalah perintah, tapi di sini jadi bercandaan. Saya kira iya, mestinya iya. Dan bobot keseriusannya mana yang lebih serius? Yang pertama lebih serius. Oke, baik. Emang berbeda kan? Dan tafsir Kang Reza berbeda nih. Bacaan saya begini, emoji itu adalah sebuah kreativitas yang diciptakan untuk memastikan bahwa emosi pun bisa tersampaikan lewat WhatsApp. Ketika kita bicara komunikasi tertulis, Oke. itu emosi kan sulit untuk Iya, dituangkan ke dalam kata-kata. Maka cara bagaimana agar emosi itu bisa juga disampaikan ke lawan bicara, ke mitra dialog, maka dengan cara menampilkan ekspresi muka. Oke. Ekspresi muka yang beragam itulah mencerminkan suasana hati yang beragam itulah yang terwakili oleh rupa-rupa emoji yang berbagai macam bentuknya. Oke, kalau kita kembali ke konteks katakan
komunikasi WhatsApp antara TM dengan Dodi lebih kurang serupa begini. Ya, menyerupai ini. Lebih kurang menyerupai ini. Kalau saya emoji ini seperti ini kah? Kira-kira emoji mereka seperti ini. Ya mirip-mirip inilah. Mirip ini. Nah, itu artinya tidak bisa lagi dong. Kalau meminjam perkataan Mas Iwan tadi selaku ahli, maka tidak bisa lagi dong. Ini kita artikan sebagai sebuah perintah. Begitu ada emoji, tafsirannya menjadi berbeda. Minimal menurut saya kan dengan emoji ini adalah satu bentuk pernyataan atau statement yang tidak serius. Tidak serius ya? Tidak serius. Okay. Atau mungkin di sana ada mood tertentu. Dan moodnya adalah? Ya. Menurut saya yang membuat emoji pertamanya emoji pertama ini cerdas. Saya kira emoji yang pertama ini ibarat ambigu tidak Mas? Ambigu. Fishing dengan emoji ini. Fishing, memancing. Ya, fishing. Mancing ya? Iya, mancing. Oke. Memancing menurut saya. Fishing. Mantap. Fishing. Saya ulangi. Emoji pertama yang satu itu dari yang pemberi perintah kalau tanpa emoji kan itu ya. Emoji itu fishing, seperti memancing. Ternyata direspon oleh yang junior yang bawah kan, dengan 3 emoji. Dengan apa? Jadi berbalas pantun lah ya. Kira-kira begitu. Bercanda balas bercanda lah gitu ya. Bisa jadi kalau tafsirnya oleh yang bawah itu pemberi perintah itu adalah apa namanya canda, tapi perkiraan saya yang merespon atau menjawab tidaklah naif ketika dia memberikan emoji yang 3. Tidaklah naif. Tidak naif. Keren, ini lebih dalam daripada yang saya perkirakan ini. Ini perspektif wartawan kayak gini. Yang terbiasa mengunyah kata menelan aksara ya begini. Dan bermain dengan rasa ya. Kang, itu Kang. Jadi gini Kang, kalau yang saya ketahui, yang saya alami, mungkin Kang karena bisa koreksi saya kalau saya salah, bahwa kita itu sebagai jurnalis itu terbiasa, terdidik dan akhirnya terbiasa untuk bersikap skeptis. Dan kemudian selalu melihat dari berbagai arah yang berbeda. Kalau Kang Reza tanyakan kepada orang seperti kami, saya bisa mengatakan begini, kami jurnalis itu terlatih dan akhirnya terbiasa untuk selalu berpikir skeptis, curiga, tidak percaya. Kan kita harus ada, makanya kan kehati-hatian kan pada dasarnya. Karena kita berada keberhati-hatian. Jadi kita memerlukan check and recheck. Karena itu kita selalu skeptis kepada dua pihak yang katakanlah saling berseberangan. Pertanyaan yang kritis kita ajukan kepada yang kiri, begitu pula pada yang kanan, sama kritisnya. Paling tidak itu yang dulu kita anut pada saat saya waktu itu serius menjadi menekuni jurnalistik adalah apa yang kita sebut sebagai impartiality. Karena prinsip impartiality, maka kita dituntun untuk setiap saat dan selalu critical dan bahkan skeptical to both sides, kepada kedua belah pihak gitu. Dan dalam saya suka mendengar itu. Dalam memaknai setiap statement, pernyataan dari para pihak, kita juga terbiasa akhirnya untuk mencoba memaknai atau memahami dengan rasa bahasa kita. Rasa bahasa. Dalam perbincangan WhatsApp itu tadi, rasa itu terwakili oleh yang mana? Nah, perbincangan mana dulu nih, Kang Reza? Yang tadi yang tanpa yang emoji, yang kedua, coba. Dengan emoji. Iya, yang dengan emoji. Wah, ini bisa ada. Rasa itu di mana? Saya kira karena emojinya ya. Emoji itu yang simbol rasa. Saya kira iya. Karena gini Kang, kalau dahulu sebelum ada Android, kita tidak mengenal ini kan emoji. Boro-boro. Telegram bayangkan coba, Telegram tempo dulu. Belum ada ya Kang ya. Dulu masih pakai teks Kang, ngirim berita masih pakai Telegram gitu. Jadi oke lah. Maksimal dulu pakai hehehe gitu ya.
ketik. Wek. Betul. Dan dalam konteks yang lebih kekinian tentu kita bicara emoji ya. Dan ini mewakili rasa dan seterusnya. Untuk yang ini saya kira lain orang bisa berbeda tafsir. Oke. Saya bisa mengatakan, ditanyakan pada jurnalis yang lain, tafsir bisa berbeda. Iya. Bisa berbeda. Kalau saya melihat ini terjadi antara dua orang yang saling mengenal dengan baik. ahli, lihat sini. Iya. Kalau sudah mulai bingung, lihat sini. Iya. Antara dua orang saling mengenal Jadi saya dengan hanya baik. meniru ketua Betul kan? majelis hakim ini. Betul kan? Hakim. Dua orang yang sangat mengenal satu sama lain. Baik. Dan kemudian sudah biasa bercanda. Ya, artinya begini, sama nyala itu, sama nyala itu. Kalau saya maknai, berarti pada cuplikan yang pertama, Mas Iwan bisa mengatakan ini mutlak Oh iya, ini tafsirannya sangat tegas. tunggal, Tunggal. bahwa ini perintah. Tidak ada tafsir lain kalau ini. Tidak ada tafsir lain, baik. Sementara pada cuplikan yang kedua, di sini menjadi relatif. Betul, persis itu saya maksudkan. Menjadi relatif, ya? This is open to interpretation. Oke, baik. This one is open to interpretation. Jadi bukan Ini semata-mata perintah. tidak, tidak bisa semata perintah. Kalau misalnya, tapi gini kan, kalau memang dua orang ini bisa dibuktikan sudah pernah melakukan komunikasi yang mirip-mirip begini juga, lalu terjadi apa yang dimaksudkan, Tidak usah berandai-andai. iya kan? Andai kata, Tidak. Ahli hanya menilai ini, jangan berandai-andai. Menilai ini. Maka Sudah cukup. tafsir pertamanya bisa jadi sudah sering terjadi. Iya. Tapi tafsir yang lain adalah Ya, saya sebenarnya ini, hanya meniru suasana di ruang persidangan. nah, menarik ini belajar saya kan. Kalau Kan karena tadi pendapat Kang Iwan gitu ya, siap kan? Relatif. relatif. Dari saya Jadi kalau menurut saya ini adalah gaya polisi sekarang. Wah, ini lebih menarik lagi. begini. Gaya polisi sekarang. Gimana? Iya. Waktu dia di militer sama-sama Oh, ABRI. ABRI. ya dulu bagian dari ABRI. Bagian dari ABRI itu kan perintah tuh jelas. Oke. Siap segala macam. Itu jawabannya masih ada juga siap jenderal juga kan. Contoh misalnya nih. Waktu Teddy Minahasa datang menuju ke Kapolri. Kapolri itu kan saya bilang Dinda. Oh. Nah, kata-katanya selalu dengan Kepada kata junior tuh sebutannya Dinda. Dinda. Jadi bukan itu perintah. Kamu kalau mau tegas, kamu Ke Propam. Gitu. ke Propam. PD gitu kan. Dinda. Nah, itu pakai bahasa yang enak sekali. Itu kata-kata Dinda itu sering juga kita dengar pada saat Teddy Minahasa. Sambo. Nah, waktu dia ketemu berpelukan dengan siapa itu di Kapolda, Dinda, sambil dia nangis kan. Lalu atasannya itu bilang Dinda. Jadi ini adalah gaya polisi sekarang mungkin menurut saya. Nah, apakah itu ada pada bintang ke atas? Itu kan. Jadi gaya-gaya seperti itu. Jadi ke junior itu bilang Dinda segala macam, atau adik-adik kita kepada yang di bawahnya. Nah, mungkin dari seorang bintang ke bawah ya gayanya itu kayak begini. Nah, itu menurut saya. Menurut saya gitu kan. Tapi ini apa yang dikatakan Kang Karna justru mempertegas bahwa ketika kita tampilkan emoji, sebagaimana tadi dikatakan oleh Mas Iwan, begitu ditampilkan emoji ini menjadi relatif. Iya. Interpretasinya tidak lagi tunggal. Betul, tidak. Kayak yang pertama tadi tunggal, tegas. Tegas. Tidak ada interpretasi lain. Bahwa itu adalah iya, perintah. perintah. Sementara penambahan emoji membuat suasana jadi berubah, Nah, konteks pun berubah. Ini kita bandingkan. Ini kan dari hasil ini kan chat. Tidak, ini bukan chatnya siapa-siapa sih. Bukan, ini Mirip-mirip aja. contoh. Contoh. Nah, sekarang apa yang di persidangan, fakta di Oke, persidangan. ya, sekarang kembali ke persidangan ya, Kang. Ini ada hubungannya Iya, nih. Kita Coba. tampilkan di layar ya, Kang ya. Sementara Kang Karna mencari, saya mau tanya ke Mas Iwan. Ya. Mas Iwan cocok nih jadi ahli saya pikir. Saya belum pernah tahu ada kasus di mana seorang jurnalis atau mantan jurnalis yang Mas Iwan, ahli hadir itu bisa atau ditentukan dihadirkan berdasarkan latar belakang keilmuannya, akademisnya. Tapi ahli itu juga bisa didasarkan pada karir profesionalnya. Tapi gini Kang, dalam berbagai kesempatan, masa saya aktif memimpin tim lapangan,
Itu maksud saya tim lapangan itu adalah para jurnalis. Jurnalis saya termasuk adalah investigative reporters kan. Jadi reporter-reporter investigatif. Kebetulan menjadi bagian tim saya. Jadi dalam konteks itu kadang-kadang kita harus bertemu dengan beberapa narasumber. Narasumber berbeda. Termasuk narasumber dari dunia hitam. Sedemikian rupa karena kebiasaan saya mudah merasakan seseorang di depan kita itu saat itu narsum dia berbohong atau berkata benar. Ngeri. Intuisinya nih yang bekerja nih. Waktu itu mungkin karena intuisi saya. Pertanyaan saya terasah kan? Terasah. Pertanyaan saya, intuisi itu terbangun di kampus? Tidak. Terbangun di tempat kursus? Tidak. Terbangun di sekolah? Di lapangan. Di lapangan. Berarti benar dong yang namanya ahli tidak semata-mata berbekal keilmuan dari sekolah. Tapi juga pengalaman profesionalnya itu. Nah karena itu kembali ke pertanyaan saya tadi. Kalaulah ada kebutuhan untuk melibatkan ahli yang menelaah masalah kata, aksara, emoji, sepertinya menurut saya Mas Iwan cocok ini. Gak berani saya. Kenapa gak berani? Oh ya tentulah bagi seorang ahli tidak pantas untuk mengajukan, jadikan saya ahli dong, tidak pantas, saya sepakat dengan itu. Tapi andaikan, kan berandai-andai juga. Tadi berandai-andai dengan saya. Berandai-andai, ada kebutuhan untuk mengikutkan Mas Iwan mengungkap kebenaran, mengungkap seterang-terangnya perkara ini di persidangan, Mas Iwan akan terima atau tolak? Sampai saat ini jawaban saya masih belum terbayang. Belum terbayang. Supaya terbayang begini. Almarhum guru saya, Profesor Damarjati Supajar, seorang filosof dari Gajah Mada. Beliau katakan saya ada dua. Dengar nama beliau. Nah, ada dua hal. Legend kan? Legend. Ada dua hal yang menyesatkan ilmu. Kata beliau. Satu, orang yang menutup-nutupi ilmu. Yang kedua, orang yang memamer-mamerkan ilmu. Sama sesatnya. Sama itu. Sama buruknya. Alhasil, sekali lagi, kalau diminta bukan menyodorkan diri. Kalau menyodorkan diri kan saya jadi memamer-mamerkan ilmu kan. Atau menghindar, menjauh-jauh itu kan menutup-nutupi ilmu. Mas Iwan menurut saya punya pengetahuan, punya jam terbang yang meyakinkan. Sekiranya, ini saya tidak mengatasnamakan siapapun. Ini sekali lagi kita bermain-main dengan nalar-nalar aja ini. Adalah kebutuhan untuk coba telaah masalah kata, masalah aksara, masalah emoji. Mas Iwan gak cocok Mas. Untuk yang sifatnya jurnalistik mungkin ya kan. Karena persidangan ini sangat memberikan porsi besar untuk mencermati komunikasi. Saya kira itu murni porsi untuk ahli bahasa ya kan. Ahli bahasa dalam pengertian kesarjanaan. Ya mungkin iya, tapi tadi saya katakan ahli itu di dalam KUHAP juga tidak ditentukan kriteria ahli itu apa. Kalau saya menafsirkan berarti ahli bisa dari bidang keilmuan, sekolah, atau dari pengalaman, lapangan, profesional, gitu. Contoh. Apple siapa? Steve Jobs. Steve Jobs. Sekolahnya sampai apa? Nggak selesai kuliah. Iya. Layak tidak Steve Jobs dihadirkan sebagai ahli bicara komputer? Sama seperti Bill Gates. Tapi walaupun mereka sekolah tidak selesai, layak tidak mereka disebut sebagai ahli di bidang komputer? Sangat layak. Wah itu. Berarti Mas Iwan juga setali 3 uang Mas. Udah. Saya sudah. Ini sidebar. Sahabat Bravo yang kami diskusikan barusan, Kang Reza Hendrik Amril dan saya adalah sidebar. Bukan bicara alat bukti. Bukan alat bukti. Hanya sidebar, ece-ece, sembari saya nyampangkan karena masih mencari ini alat bukti. Nah, siap Kang. Ini ceritanya pada saat kegiatan 21 Mei 2022 pemusnahan nih, pada saat pemusnahan. Majelis Hakim menanyakan tukar BB dengan tawas itu apa? Nah, pertanyaan dari majelis. Dari majelis kepada ahli bahasa. Predikat verbalnya tukar tidak menimbulkan keraguan yang tidak ambigu. Kemudian kalau dikatakan bahwa tukar BB dengan tawas itu ambigu, perintah perbuatannya tak meragukan, Yang Mulia, karena perintahnya masih tukar.
Di sebelah kanan ada kata tukar, kemudian persyaratan dalam konstruksi sistematika bahasa Indonesia haruslah kata benda yang harus dipertukarkan. Maka di sebelah kanan kata, di sebelah kanan kata tukar, tidak mungkin sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan. Karena benda sama benda. Benda sama benda. Iya. Nah itu tadi perintah, menyebutkan perintah. Jadi tegas berarti Kang ya, itu berarti perintah. Perintah. Nah ini tanggal 21, kemudian ada lagi, ya ini. Ada lagi yang dikatakan. Iya. Masih peristiwa terkait dengan peristiwa pemusnahan ya, Kang Karna? Iya. Iya. Ada pertanyaan dari Majelis Hakim, dalam hal itu apakah arahan disisihkan atau diganti dengan emoji ketawa itu tadi? Nah ini masalah yang tadi tuh, emoji ketawa. Iya. Lalu TM bilang, dia mengakui bahwa itu dari TM. Oke. Itu dalam TM. Diakui. Diakui oleh TM Minahasa. Bagian yang dimaksudkan tadi itu yang ada emojinya memang berasal dari dirinya, dari TM ini Kang. Ya, ini nih saya ulangi ya. Ya, silakan Kang. TM sebelumnya mengatakan saya sempat melakukan semacam warning. Kan? Saya sempat melakukan warning dengan narasi sebagian BB. Nah, tadi juga itu itu disebut hanya menuliskan bagian kan tadi? Itu, dalam contoh kita tadi. Dalam contoh tadi kan bagian. Iya. Nah, di situ tadi kan seolah-olah kita ya. Kang Reza tadi kan. Nah, TM sendiri mengakui bahwa saya sempat melakukan semacam warning dengan narasi sebagian BB diganti tawas dalam kurung, di situ ada emoji ketawanya. Nah, jadi TM mengakui kalau dia mengirimkan itu. Ya, untuk bonus anggota dan saudara Dodi siap tidak berani. Nah, itu dia. Ini Teddy Minahasa mengatakan. Maksud saya dari kalimat itu justru sebaliknya. Agar saudara Dodi tidak tidak melakukan hal itu. Yang melatar belakangi saya bertanya atau mengirim narasi karena perhitungan tadi yang menurut saya masih janggal, dia bilang. Jadi ada perhitungan. Oh, jumlah kilogramnya. Jumlah kilogram yang jadi 41,9 itu. Bagi Teddy Minahasa saat itu belum jelas gitu. Belum jelas. Seharusnya lebih. Lebih dari jumlah yang disebutkan oleh Dodi. Ya, karena ada penangkapan yang lain. Di wilayah yang lain. Ya, itu kan. Jadi dilaporkannya ini pasti salah atau pasti fiktif. Makanya mengatakan warning. Itu menurut Teddy Minahasa. Nah, terus kenapa di situ ada bonus anggota? Nah, maksud saya dari kalimat itu justru sebaliknya agar saudara Dodi tidak melakukan hal itu yang melatar belakangi saya bertanya atau mengirim narasi karena perhitungan tadi kan. Iya. Kemudian menurut saya masih janggal. Dan pengalaman saya, anggota saya sering melakukan penyimpangan seperti itu. Sering. Nah, ini itu ucapan Teddy Minahasa kan? Ucapan Teddy Minahasa. Di persidangan. Menjawab pertanyaan majelis. Ini Mas Iwan, Kang, karena maaf saya mau komentar dikit ini. Iya. Bonus untuk anggota. Betul. Kemudian sering apa tadi? Sering melakukan pelanggaran. Sering melakukan pelanggaran terkait narkoba itu. Iya. Terkait barang bukti. Dua. Yang ketiga lobby. Itu kan juga lobby ke pesan Teddy Minahasa ke Dodi kan lobby. Oh iya. Untuk karir. Iya. Ini jangan sampai gara-gara 3 kutipan ini viewers kita langsung mencitrakan Polri itu jelek. Karena yang mengatakan ini jenderal loh. Jenderal ya. Dan sering, ada kata sering pula. Alhasil saya mau usul nih ke Juragannya. Juragan Kang Ahli sama
Kang Bandre. Kita perlu secara khusus bicara tentang 3 hal ini. Oke. Agar citra marwah nama baik Polri tidak kemudian terciderai hanya oleh kutipan-kutipan semacam ini. Kapan-kapan seriuskan. Ya, kita harus jaga marwah Polri. Ya, khusus topik itu Kang, tentu ya Kang Karna ya, setuju Kang Karna, ada Kang Reza, dan kalau kita upayakan ada juga dari pihak polisian ya Kang. Ya, supaya Polri. Iya, perspektif internalnya jalan. Kita kan eksternal terus. Perspektif internal Tribrata ya kan. Iya. Ya, kan? Oke, kita lanjut. Pertanyaan Hakim lagi. Iya kan. Dalam hal itu, apakah arahannya disisihkan atau diganti? Pertanyaan yang ada emoji ketawa itu tadi, itu kan? Jawabannya? Kemudian, bukan arahan yang mulia. Saya hanya mengirimkan narasi, makanya tidak ada kaitan dengan awal. Saya ujuk-ujuk narasi itu lepas. Sebagian BB diganti tawas. Nah, terus pinter nih hakim di sini. Oke, narasinya tidak apa-apa. Kita catat. Itu udah masuk tuh. Iya. Oke, narasinya kita catat. Sebagian diganti tawas dengan tujuan untuk bonus anggota. Itu yang dicatat oleh hakim. Nah, lalu dijawab gitu ya. Betul yang mulia. Dijawab oleh TM setelah itu kan. Betul yang mulia. Dibenarkan oleh TM. Iya. Betul yang mulia jawaban. Betul yang mulia. Dia bilang gitu. Nah, ini yang memberatkan itu sebetulnya akan berikutnya. Apakah disebutkan berapa banyak di narasi itu diganti tawas? Artinya kan tahu kan? Iya. Nah, lalu dijawab, tidak ada yang mulia, tetapi keterangan Dodi dia menyatakan 12 kilogram. Nah, jadi keterangan Dodi 12 kilogram, tapi kenyataan kan 5 kilogram. Nah, karena ingat tidak, kalimat-kalimat itu diucapkan dalam persidangannya siapa? Maksud saya, siapa terdakwa, siapa saksinya? Apakah itu dia jadi saksi? Oh, ketika jadi saksi. Iya. Berarti disumpah dong? Disumpah. Oke, baik. Jadi sumpah dia ini. Ya, berarti bobotnya semakin kuat dong. Ya. Karena pernyataan-pernyataan yang sensitif itu diucapkan oleh seseorang di bawah sumpah. Ya. Sebagai saksi. Di bawah sumpah. Iya. Iya. Kan kalau saya teruskan. Ini menarik di sini. Wow. Itu tadi karena sudah membetulkan tuh. Itu dicatat. Iya. Narasi itu dicatat. Iya. Jadi, nah terus sekarang penjelasan ahli bahasa tadi, gitu kan. Ahli bahasa, majelis hakim menanyakan, tukar BB dengan tawas itu apa? Itu ditanyakan ke ahli. Bahasa. Lalu ahli bahasa. Ini ahli bahasa didatangkan oleh siapa? Oleh jaksa. Oke. Jaksa. Ahli bahasa mengatakan predikat verbalnya tukar tidak menimbulkan keraguan yang tidak ambigu. Kemudian majelis hakim tidak ambigu berarti absolutnya. Ya, absolut. Atau tidak ada dua arti. Ya. Kalau dikatakan bahwa tukar BB dengan tawas itu ambigu, dia nanya nih, kalau tukar BB dengan tawas itu ambigu. Kemudian ahli bahasa menjawab, perintah perbuatannya tidak meragukan, yang mulia. Perintah. Ingatkan. Apakah hakim menyebut adanya emoji di situ? Ada tadi yang pertama itu, yang tadi sudah diakui. Oleh Teddy Minahasa. Bukan, maksud saya sekarang pada momen ketika hakim bertanya ke ahli bahasa, kan karena Kang Karna nih yang punya catatannya kan, ketika hakim bertanya ke ahli bahasa, apakah hakim juga menyebut hal ihwal tentang emoji? Tidak. Jadi kita tolong Mas Imam ditampilkan Mas. Berarti ketika hakim bertanya ke ahli bahasa, pada saat itu hakim sedang meminta keterangan ahli tentang yang ini dong. Nah ini. Iya. Jadi seolah-olah yang ini kan? Yang ini, yang tadi sudah ditanyakan di awal. Tapi bukan ke ahli. Bukan ke ahli. Yang pertama itu Teddy Minahasa. Teddy Minahasa. Ya. Bukan itu yang saya persoalkan. Okay. Jadi ketika ahli meminta penjelasan dari ahli bahasa, hakim meminta penjelasan dari ahli bahasa,
karena hakim tidak menyebut tentang emoji, maka kita bisa asumsikan bahwa kedua orang ini yaitu hakim dan ahli sedang berbicara yang ini dong. Iya, iya. Yang Betul, tanpa kan? emoji. Tanpa kan? emoji kan? Iya. Cuplikan perbincangan tanpa emoji kan? Betul. Yang kebetulan mirip nih dengan Iya, yang kita tampilkan. Teks yang kita tampilkan. Hanya mirip, Ya, ini mirip, kebetulan mirip, mirip. ya, ya. Iya, ya. Oke. Oke. Lanjut ya. Perintah perbuatannya tak meragukan, Yang Mulia, karena perintahnya masih tukar. Di sebelah kanan kata tukar, persyaratan dalam konstruksi sistematika bahasa Indonesia haruslah kata benda yang harus bisa dipertukarkan. Ya, ada kesepadanan kan kata benda atau Ini kata benda. ini masalah tawas dengan terawas tadi itu. terus terang sulit memahami. Ya. Saya sulit paham. Mungkin karena saya bukan ahli bahasa. Nah, maka di sebelah kanan kata tukar tidak mungkin sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan. Tapi aneh juga. Enggak gini, maksudnya aneh gini. Apa Jauh namanya? banget yang antar tawas Pada dengan saat terawas ditanya, pada saat ditanya oleh hakim, Iya. Teddy Minahasa itu tidak mengatakan tawas atau terawas. Dia mengiyakan bahwa itu tawas. Tidak TM tidak membantah. Saya mengatakan itu terawas. Enggak di sini. Waktu ditanya sama hakim, kan Tanya ke siapa, Kang Karna? hakim menanyakan kepada TM. Bahwa Jadi oke, narasinya tidak apa-apa. Kita catat narasinya. Kata Yang hakim. Itu tawas, bukan terawas. ingat tidak momen ketika penasihat hukum Dodi menertawai TM? Betul, Ya itu terkait kata terawas ini. betul, betul. Tapi Teddy Minahasanya ditanya, tidak, itu bukan tawas, itu terawas misalnya. Iya. Tidak ada kata-kata itu dari Teddy. Tidak ada bantahan. Tidak ada bantahan. Waktu dipertanyakan sama itu kan marah kan. Tapi dugaan saya nih Kang Karna, Mas Iwan, coba kita munculkan lagi deh. Cuplikan yang pertama tanpa emoji, Mas Iwan. Dugaan saya ada dua. Pertama, Iya. ini kepleset jarinya. Karena antara huruf T dan huruf R itu bersebelahan. Ini layar sentuh, bukan layar timbul. Jadi kemungkinan melesetnya jari adalah. Apalagi maaf ya, kalau saya lihat Teddy Minahasa ini kan badannya kekar ya, jarinya juga besar-besar. Oh, bisa ketempel dua gitu kan. Tempel dua, bisa aja kan. Kayak jempol gitu. Iya. Keyboard HP ya. Iya, karena datar kan. Iya. Antara T dan R itu bersebelahan hurufnya. Betul tidak kalau di Lengkap keyboard satu, saya? lengkap Iya. RST. Atau yang kedua, ini munculnya otomatis, apa sebutnya? Oh iya. Auto apa ya? Atau print atau Auto apalah. type atau Auto apa? type, Dari Sistemnya ini dari loh. gadgetnya. Iya, dari gadgetnya. Kenapa ada perkiraan yang kedua yaitu auto muncul secara sendiri? Recommended word kan semacam. Iya. Suggested word. Betul. Suggested Suggested word. word. Iya. Karena T-nya huruf besar. Iya, betul. Jadi seolah-olah Nama. sistem itu yang memunculkan Biasanya koreksi itu trawas. mengacu kepada nama itu. Nama Orang Nama atau nama benda, daerah. nama tempat, daerah dan Iya. seterusnya. Ya, jadi dua itu kemungkinan. Kang, jadi Kang, saya kira polemik ini ya, polemik di antara dua kubu di persidangan, antara kubu atau timnya Teddy Minahasa tentu kita maksudnya adalah penasihat hukumnya dan JPU di sisi lain atau Itu tim pertarungan penasihat segitiga hukum. bahkan segi empat. Segitiga bahkan segi empat dengan majelis. Ini paling masih dalam tahap pemeriksaan kan, Iya. termasuk terhadap para saksi dan Saksi dan ahli. ahli. Ya. Tuntutan masih belum. Belum. Kan seperti ekspektasinya Kang Karna ya bahwa ini akan bisa cukup panjang lumayan. Seperti apa? Akan hadir lagi mungkin jangan-jangan drama-drama baru ke depan. Ya. Atau poin-poin menarik berikutnya yang Iya. bisa kita telisik dari kacamata macam-macam ilmu lain. Bisa mungkin Bahkan saja. mungkin isu-isu sidebar, isu-isu sampingan seperti masalah Polri tadi. Kita pernah singgung tentang masalah istri kan, itu kan sidebar kan. Betul, istri siri. Iya. Tapi ternyata viewers kita kan antusias untuk ikut diskusi tentang itu. Iya. Ya. Termasuk kalau 3 kalimat kutipan tentang Polri tadi Iya. yang diambil oleh Kang Karna dari perkataan Teddy Minahasa. Betapapun itu sidebar dalam pengertian tidak ada hubungan secara langsung dengan dakwaan perkara ini, tapi karena ada nilai rawan di situ terhadap harkat martabat dan marwah lembaga penegakan hukum kita, maka boleh jadi viewers pun akan
punya kepentingan, punya kebutuhan, punya ketertarikan untuk ikut urun rembuk tentang itu. Ya, karena ini adalah crucial issues ya kan. Menurut saya sangat crucial. Ya. Di luar apa namanya katakan drama yang ditimbulkan oleh Anita saat dia menyebutkan sesungguhnya dirinya adalah istri siri TM, kata Anita nama alias dari Linda Pujastuti begitu. Tapi boleh jadi itu adalah narasi yang tampaknya menurut saya kira dari sisi apa namanya pengalaman kita sebagai jurnalis kan itu akan cukup lama di-maintain nanti kan narasi itu. Karena itu kan ya Kang ya istilahnya sangat seksi. Di-maintain untuk apa? Ya kalau dalam konteks mendapatkan rating, kita dulu sangat terbiasa kan bertarung untuk mendapat rating itu kan selalu mencoba menghasilkan isu-isu seksi, isu-isu yang seksi. Kemudian dalam sebuah paket berita itu jangankan program yang utuh yang biasanya sekitar half an hour durasi setengah jam dan atau lebih, bahkan package yang shorter gitu lebih pendek bisa 4 sampai 5 atau 6 menit maksimal itu ya diusahakan betul istilah kita dulu daging semua Kang. Dan ini kita udah bicarakan kita bicara bagaimana menghadirkan daging itu sejak tahun 2000-an awal loh Kang. Sampai sekarang itu bahasa daging itu betul-betul dipakai. Dalam konteks itu saya meyakini jargonik ya. Iya, jargonik ini Kang. Jadi itu akan narasi itu akan dipertahankan quote unquote. Karena itu yang bisa menggrab, menarik. Tapi untuk kepentingan persidangan sendiri saya kira maintain isu sampingan dua hal itu berbeda Kang. Saya melihatnya Kang Rizangkara dari sisi jurnalis sebagai pekerja jurnalistik quote unquote sama macam setoran kepada produsernya, tentu dia akan mengambil angle sebagaimana yang dia yakini paling kuat, paling seksi dan seterusnya ada beberapa syarat. Begitu pula kalau memang ada pesanan dari redaksi, notabene tentu lewat produsernya, angle mana yang dipilih, kemudian temuan di lapangannya seperti apa untuk mendukung angle yang dimaksudkan itu. Tapi juga bisa jadi ada temuan dari perkembangan di lapangan yang dia laporkan ke redaksi atau pada produsernya, dan itu kalau memang itu daging, nah itu quote unquote akan coba dipertahankan sepanjang program, gitu kan. Dan sepanjang ini masih bisa di maintain tadi, berapa lama? Untuk kasus yang panjang begini melibatkan banyak terdakwa, tidak hanya satu terdakwa, beberapa terdakwa, seperti kasus Sambo, ini bisa panjang. Dari pengalaman saya, bisa kita belum sampai tuntutan. Saya kira nggak tahu bagaimana agenda di PN ya Kang, di Pengadilan Negeri, ya Kang? Jakbar bisa sebulan lagi sampai baru nanti ada tuntutan. Setelah tuntutan kita masih akan lihat lagi ada pembelaan, replik, duplik dan sampai phone. Saya kira memang sangat boleh jadi akan ada drama-drama baru. Ya, kamu saya begini, selain tadi Said Bar itu, ini yang menarik di kasus ini adalah seorang Hotman Paris. Nah itu jadi faktor itu juga. Ini Hotman Paris ini luar biasa, entertain gayanya itu, entertain sekali ya. Luar biasa itu kan, dan pintar. Ya. Menurut saya dia itu pintar gitu kan, pintar membuat pertanyaan, bagaimana menyudutkan, bagaimana menyudutkan si ahli misalnya gitu kan. Kalaupun ahli menjawabnya tidak sesuai dengan yang kita, dia cari dengan pertanyaan lain. Nah, itu. Nah, itu yang dia buktikan ketika dia berbicara kepada ahli dengan ahli pidana yang Ibu Eva yang dengan akhirnya siapapun, berputar haluan dengan siapapun, dengan ahli pidana berdebat Ibu Eva dengan jaksa penuntut umum seperti itu, hanya dia taatnya kepada hakim. Betul. Nah, jadi menurut saya begini. Jadi 2-3 hari sebelum 2 hari lah, saya yakin kelompok dari Teddy Minahasa itu sudah merasa terdesak. Dengan merasa terdesak dengan bukti-bukti di persidangan itu. Nah kemudian mereka mencari cara, gitu kan? Bagaimana gitu kan? Lalu sekarang dia mencari cara bagaimana dakwaan itu batal demi hukum. Satu itu.
barang bukti tidak sahih. Dua, ya kan? Dua, mencari itu. Lalu misalnya dari digital forensik dia melihat ini enggak sahih nih bukti ini. Nah, lalu kalau itu bisa termakan, katakanlah dalam tanda petik oleh hakim, bisa bebas dia. Nah, jadi ini luar biasa memang. Nah, kemudian ada satu yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, karena mungkin juga udah salah prosedur segala macam. Ini kemungkinannya kan bisa bebas misalnya gitu kan. Lalu terutama masalah digital forensik, ada pertanyaan gitu kan. Pertanyaan mulai kerja di mana, punya lab segala macam. Terhadap ahli digital forensik tadi nih kan? Forensik. Lalu pertanyaan, Ruby Alamsyah. Jadi kelihatannya kemungkinan ini dia akan diminta untuk digital forensik. Dan itu sudah biasa katanya. Bisa dilakukan itu. Jadi pada saat bisa, berhenti itu langsung. Si itu nggak nanya. Artinya kemungkinan berikutnya kalau sama dianggap itu digital forensik itu tidak sahih karena tidak ada hashing segala macam, lakukanlah oleh dia. Keluarnya seperti apa? Tapi hakim tidak memerintahkan itu kan? Tidak. Hakim tidak memerintahkan ahli Ruby Alamsyah untuk melakukan pemeriksaan. Tapi itu menurut Rudy itu biasa dilakukan. Bisa. Ini dalam perkara lain yang menurut pengalaman dia gitu. Itu bisa dilakukan dari suatu persidangan yang berbeda kan. Nah, kalau itu muncul itu kan, karena dengan sedikit data forensik yang dimunculkan itu oleh data digital forensiknya Polri, itu memang benar diakui itu tuh ada. Yang kata SMS yang terhapus WA yang terhapus kemudian muncul pakai baca. Nah, itu berat lagi itu sebetulnya. Lalu ada satu lagi yang tadi saya tanya, misalnya bukti tidak sahih. Harus ada dua bukti. Lalu satu bukti. Kalau misalnya ada bukti persidangan muncul, itu bisa menjadi menguatkan kan satu bukti yang lain. Betul kan? Nah, itu juga bisa memberatkan tuh. Karena yang istilahnya direken. Nah, direken Yang direken hakim itu, yang betul-betul direken itu adalah yang dihadirkan di ruang persidangan. Karena itulah BAP-nya segini. Terus dengan mudahnya si terperiksa mengatakan, saya cabut BAP-nya yang mulia. Batal tuh. Batal. Memang hakim bisa bertanya, loh kenapa saudara cabut? Bisa saya hakim bertanya, kenapa saudara cabut? Tapi itu untuk menunjukkan bahwa sekali lagi yang direken, betul-betul direken itu adalah yang di persidangan. Ketika ada kontradiksi antara pernyataan di ruang sidang dengan isi BAP, mana yang direken? Pernyataan di ruang sidang. Dicatatkan oleh panitera. Betul. Sejauh ini persidangan di PN Jakbar terhadap kasus ini melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa, AKBP Dodi Prawira Negara, dan Linda Pujastuti alias Anita, serta Pak Samsul Ma'arif sama Kasranto ya Kang ya, itu yang mantan Kapolsek. Masih berlanjut. Ada dua polisi lagi loh. Iya, betul. Itu. Jadi polisi Teddy Minahasa, Kasranto, Dodi Prawira Negara. Tiga. Ada satu lagi yang ditangkap duluan. Iya, siapa nama itu? Itu di awal tuh udah ada. Jadi patut dipertanyakan juga. Jadi gini, kalau saya mengatakan begini, Kang Reza Kanggarna. Jadi sudah berlangsung berapa lama ini persidangan? Jadi saya tidak berani berpikir bahwa kita akan mulai melihat bayangan kesimpulan, jangankan kesimpulan, masih jauh banget. Masih jauh. Karena jadi, ini lebih kompleks daripada persidangan Sambo. Betul. Ini sangat kompleks. Saya sepakat dengan Kang Reza dan Kang Karna, ini sangat kompleks, jauh lebih kompleks dibandingkan kasus yang melibatkan Sambo dulu. Karena itu udah benar kita merencanakan agar ini kita lakukan ini secara bertahap.
cicil, berjilid-jilid gitu. Jadi kita belum ngomong tentang relasi kuasa loh. Belum. Iya betul. Masih kita pending, tidak masih jadi, pending. Padahal janjinya mau ngobrol soal relasi kuasa. Pending. Tapi insya Allah minggu depan ya Kang ya. Insya Allah sehat ya Kang ya. Ini kita sudah bincang-bincang sudah 1,5 jam. Tapi saya mau berterima kasih khususnya ke viewers yang punya suasana batin sama dengan saya. Bahwa ini obrolan ringan yang mudah-mudahan punya nilai edukatif bagi pemahaman kita tentang hukum. Harapan kita harus melek hukum ya. Harapan kita begitu. Itu artinya sebagian besar viewers memang tidak baper. Nah ini penting. Karena mereka bisa mencerna, berarti kan tenang, jernih. Gitu. Tapi kalau yang baper, bawaannya marah melulu, takut saya. Kalau sudah marah, akhirnya kan bicaranya sebatas ini pro siapa, ini kontra siapa. Di awal tadi Kang Reza tidak salah juga. Tegaskan bahwa di sini sepenuhnya Kang Reza kan mempertaruhkan reputasi kan, kredibilitas. Jadi murni karena berbicara dari sisi keilmuan gitu kan. Itulah yang kita hadirkan di sini. Terbukti kok sampai sekarang saya nggak punya Rubicon. Apalagi saya mau ke Bali aja susah. Belum ada duit. Lagi peak season ini Kang ya. Sudah masuk musim liburan nih Kang, tentu saja anak-anak sekolah akan segera berlibur ya Kang ya. Mudah-mudahan jadi berlibur Kang Reza sekeluarga, saya doakan ya Kang Karna ya ke Bali. Tapi insya Allah kita akan hadir di episode akan datang Kang, lanjutan dari ini. Mudah-mudahan kita bisa angkat mengenai topik relasi kuasa dan Kang Karna antara yang berkuasa dan dengan tidak berkuasa yang diperintah gitu ya. Dan sebut aja kenapa sih? Oh iya. Antara siapa dan siapa? Oh banyak ini Kang. Terutama tentu saja antara TM dengan DP. Pakai inisial pula lagi. Antar Teddy Minahasa dengan Dodi Prawira Negara. Dan itu di sana tentu ada melibatkan Linda Pujastuti, Anita. Nah, siapa tahu kita nggak tahu di persidangan akan datang akan muncul lagi. Ya kalau sebagai informan juga ada relasi kuasa di situ. Betul, dia informan cepu. Antara Dodi dengan Samsul relasi kuasa aja. Asisten dia. Berapa tahun dia jadi asisten. Benar. Terima kasih Kang Reza. Terima kasih. Kita lanjut ya Kang untuk episode akan datang. Kang Anak, terima kasih. Itu tadi yang sudah bisa coba kami sampaikan buat Anda sahabat Bravo. Kesimpulan dari kami pasti belum ada. Anda coba silakan cerna kembali dan tentu saja kita akan menunggu kelanjutan persidangan kasus yang melibatkan Teddy Minahasa, Dodi Prawira Negara dan yang lain-lain termasuk tentu saja Linda Pujastuti alias Anita Cepu ya Kang istilahnya. Terima kasih lagi. Dari untuk ahli dari latar belakang jurnalis yang sudah melakukan telaah terhadap pesan-pesan yang mirip komunikasi. Boleh jadi saya subjektif Kang Reza dalam hal itu. Saya mengatakan ada pandangan yang tadi betul-betul kalimat asertif, perintah betul tegas, sama yang satu lagi kan tadi relatif karena bisa multitafsir. Tentu saja pasti ada yang lebih ahli dibanding saya. Itu mengutarakannya murni dari penalaran. Berarti dari sisi etik bertanggung jawab kan? Saya kira saya tidak punya afiliasi atau kepentingan apapun. Karena saya terima kasih Kang. Terima kasih. Kita ketemu lagi episode yang akan datang Kang Karna. Terima kasih. Sahabat Bravo sampai sini dulu. Kita jumpa lagi pada episode yang akan datang di Bravo Iwan Bravo dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.